Loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu, tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Baliho Ganjar Mahfud di jalan utama dekat Bandara Sentani, Jayapura dicopot. Baliho tersebut dicopot saat Ganjar mengunjungi Jayapura pada Selasa 21 November. Atas aksi itu, PDIP mengambil langkah tegas dengan melaporkan kasus ke Bawaslu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Bidang Hukum DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua, Baharudin Farawawan. Laporan itu disampaikan pada Kamis 23 November malam. Baharudin mengatakan laporan itu dilayangkan setelah pihaknya mengumpulkan keterangan saksi di lapangan. Berdasarkan keterangan saksi, baliho tersebut dicopot oleh 2 orang pemuda sebelum Ganjar tiba di Jayapura. Baharudin menegaskan bahwa pihaknya serius mempelajari dan menindaklanjuti kasus pencopotan baliho Ganjar Mahfud itu. Menurutnya, apa yang dilakukan PDIP itu merupakan bentuk penegakan hukum di Papua. Sementara itu, PDIP juga mengalami hal yang serupa, yakni pencopotan baliho. Sebelumnya, baliho PDIP di Bali dicopot saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke wilayah tersebut. Peristiwa itu kembali terjadi di Jayapura. Oleh karena itu, PDIP mengambil langkah tegas dengan melaporkan pencopotan baliho di Jayapura. Saya bilang siapapun yang menang harus ingat pendidikan. Muhammadiyah sudah mengawali tradisi itu. Pak Muti tolong dikoreksi. Angka ini saya kumpulkan, sekolah di Dasmen Muhammadiyah itu 3.334. Mudah-mudahan betul. Kalau ada yang baru tolong bisa. Perguruan tingginya ada 174. Tadi saya dengan Pak Haidar bisi-bisi 3 perguruan tinggi Muhammadiyah besar itu ada di Jogja, ada di Solo, ada di Malang. Dan punya hall yang gede-gede. Dan yang di Solo hallnya tang ya Pak ya. Karena selalu ada amal usaha katanya. Makanya Pak Tafsir menjadi salah satu komisaris Bank Jateng. Nggak usah tepuk tangan, nggak ada sepeda. Ini hanya pemberitahuan. Ini hanya pemberitahuan. Karena ormas lain waktu itu tanya kepada Prof, Bu, tanya kepada saya, Pak Ganjar kenapa Muhammadiyah jadi komisaris? Gampang saja. Boleh, besok pagi saya angkat. Cuman Muhammadiyah itu asetnya kurang lebih 2 triliun, betul ya Pak ya? Yang berputar di sana. Kalau Anda mau, silakan. Ada komisaris juga gitu. Langsung mundur teratur. Jadi ini cerita amal usaha dengan modernitas pengelolaan. Saya sampaikan. Maaf dengan segala hormat saya, Pak saya minta, tidak. Saya ngutang, ada achievement di situ, ada kinerja di situ yang ini ngaji saya sama beliau. Memang tak salah. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengakui pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin. Hal itu disampaikan Ganjar di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat 24 November. Meski mengakui telah menjalin komunikasi dengan kubu Amin, Ganjar membantah jika komunikasi itu bersifat politis. Ganjar mengatakan bahwa komunikasi yang dijalin dengan kubu Amin berkaitan dengan sesama alumni Universitas Gadjah Mada atau UGM. Menurut Ganjar, sebagai sesama alumni UGM, ia dan Amin memiliki tanggung jawab kepada rakyat. Ganjar mengatakan bahwa dirinya menjabat sebagai ketua keluarga alumni UGM atau Kagama. Oleh karena itu, komunikasi harus terus berjalan meski antara Ganjar dengan Anies merupakan lawan dalam Pilpres 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu membantah jika komunikasi itu bersifat politis.
Ganjar mengatakan komunikasi yang dijalin tidak lebih dari tujuan untuk mempersatukan semua alumni UGM. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkap pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Amin. Hasto mengatakan komunikasi itu dibangun karena sama-sama mendapatkan tekanan dari penguasa. Aksi PDIP menjalin komunikasi dengan kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau pasangan Amin dinilai sebagai taktik jaga-jaga. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik Janus TH Siahaan pada Kamis 23 November. Janus mengatakan bahwa taktik itu dilakukan sebagai antisipasi jika Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak lolos di putaran kedua. Jika Ganjar Mahfud tidak lolos putaran kedua, menurut Janus, PDIP akan melampiaskan kemarahan ke Gibran dan menyerahkan suaranya ke kubu Amin. Selain itu, pendekatan PDIP ke kubu Amin juga dinilai sebagai langkah antisipasi mengamankan suara jika Ganjar Mahfud lolos. Pasalnya, dalam berbagai analisis menyatakan jika Ganjar berhadapan dengan Prabowo di putaran kedua, maka kemungkinan Ganjar kalah. Penyebabnya adalah pendukung Amin yang diasumsikan tidak lolos babak kedua akan berpindah ke Prabowo. Janus menilai jika PDIP mendekati Amin, maka suara pendukung diharapkan bisa berpindah ke Ganjar. Menurut Janus, peluang PDIP mendapatkan suara Nasdem dan PKB cukup besar. Hal itu karena kedua partai itu telah berkawan dengan PDIP sejak 9 tahun terakhir. PKS menyindir Ganjar Pranowo yang memberikan rapor merah penegakan hukum era Presiden Joko Widodo. PKS menilai kritikan Ganjar ke Jokowi tidak relevan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini pada Selasa 21 November. Menurut Jazuli, kritikan itu tidak relevan karena sebelumnya Ganjar terus memuji pemerintahan Jokowi. Ia menduga kritikan itu disampaikan Ganjar hanya karena kecewa tidak didukung Jokowi di Pilpres 2024. Jazuli mengatakan bahwa seharusnya yang berhak menyatakan kritikan itu adalah PKS. Hal itu karena PKS sudah 10 tahun beroposisi dengan pemerintah. Menurut Jazuli, jika yang menyampaikan kritikan itu PKS, maka kritikan itu bersifat objektif bukan hanya karena kecewa. Jazuli mengatakan bahwa PKS berbeda dengan Ganjar yang baru-baru ini mengkritik Jokowi. Menurutnya, PKS selalu memberikan evaluasi terhadap pemerintahan Jokowi setiap 5 tahun sekali. Evaluasi itu disampaikan melalui buku putih. Oleh karena itu, Jazuli mempertanyakan alasan Ganjar baru mengkritik Jokowi setelah tidak mendapatkan endorsement di Pilpres 2024. Padahal menurut Jazuli, masalah tersebut sudah terjadi sejak 9 tahun terakhir. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Baliho Ganjar Mahfud di jalan utama dekat Bandara Sentani, Jayapura dicopot. Baliho tersebut dicopot saat Ganjar mengunjungi Jayapura pada Selasa 21 November. Atas aksi itu, PDIP mengambil langkah tegas dengan melaporkan kasus ke Bawaslu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Bidang Hukum DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua, Baharudin Farawawan. Laporan itu disampaikan pada Kamis 23 November malam. Baharudin mengatakan laporan itu dilayangkan setelah pihaknya mengumpulkan keterangan saksi di lapangan. Berdasarkan keterangan saksi, baliho tersebut dicopot oleh 2 orang pemuda sebelum Ganjar tiba di Jayapura. Baharudin menegaskan bahwa pihaknya serius mempelajari dan menindaklanjuti kasus pencopotan baliho Ganjar Mahfud itu. Menurutnya, apa yang dilakukan PDIP itu merupakan bentuk penegakan hukum di Papua.
Sementara itu, PDIP juga mengalami hal yang serupa, yakni pencopotan baliho. Sebelumnya, baliho PDIP di Bali dicopot saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke wilayah tersebut. Peristiwa itu kembali terjadi di Jayapura. Oleh karena itu, PDIP mengambil langkah tegas dengan melaporkan pencopotan baliho di Jayapura. Saya bilang siapapun yang menang harus ingat pendidikan. Muhammadiyah sudah mengawali tradisi itu. Pak Muti tolong dikoreksi. Angka ini saya kumpulkan, sekolah di Dasmen Muhammadiyah itu 3.334. Mudah-mudahan betul. Kalau ada yang baru tolong bisa. Perguruan tingginya ada 174. Tadi saya dengan Pak Haidar bisi-bisi 3 perguruan tinggi Muhammadiyah besar itu ada di Jogja, ada di Solo, ada di Malang. Dan punya hall yang gede-gede. Dan yang di Solo hallnya tang ya Pak ya. Karena selalu ada amal usaha katanya. Makanya Pak Tafsir menjadi salah satu komisaris Bank Jateng. Nggak usah tepuk tangan, nggak ada sepeda. Ini hanya pemberitahuan. Ini hanya pemberitahuan. Karena ormas lain waktu itu tanya kepada Prof, Bu, tanya kepada saya, Pak Ganjar kenapa Muhammadiyah jadi komisaris? Gampang saja. Boleh, besok pagi saya angkat. Cuman Muhammadiyah itu asetnya kurang lebih 2 triliun, betul ya Pak ya? Yang berputar di sana. Kalau Anda mau, silakan. Ada komisaris juga gitu. Langsung mundur teratur. Jadi ini cerita amal usaha dengan modernitas pengelolaan. Saya sampaikan. Maaf dengan segala hormat saya, Pak saya minta, tidak. Saya ngutang, ada achievement di situ, ada kinerja di situ yang ini ngaji saya sama beliau. Memang tak salah. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengakui pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin. Hal itu disampaikan Ganjar di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat 24 November. Meski mengakui telah menjalin komunikasi dengan kubu Amin, Ganjar membantah jika komunikasi itu bersifat politis. Ganjar mengatakan bahwa komunikasi yang dijalin dengan kubu Amin berkaitan dengan sesama alumni Universitas Gadjah Mada atau UGM. Menurut Ganjar, sebagai sesama alumni UGM, ia dan Amin memiliki tanggung jawab kepada rakyat. Ganjar mengatakan bahwa dirinya menjabat sebagai Ketua Keluarga Alumni UGM atau Kagama. Oleh karena itu, komunikasi harus terus berjalan meski antara Ganjar dengan Anies merupakan lawan dalam Pilpres 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu membantah jika komunikasi itu bersifat politis. Ganjar mengatakan komunikasi yang dijalin tidak lebih dari tujuan untuk mempersatukan semua alumni UGM. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkap pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Amin. Hasto mengatakan komunikasi itu dibangun karena sama-sama mendapatkan tekanan dari penguasa. Aksi PDIP menjalin komunikasi dengan kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau pasangan Amin dinilai sebagai taktik jaga-jaga. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik Janus TH Siahaan pada Kamis 23 November. Janus mengatakan bahwa taktik itu dilakukan sebagai antisipasi jika Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak lolos di putaran kedua. Jika Ganjar Mahfud tidak lolos putaran kedua, menurut Janus, PDIP akan melampiaskan kemarahan ke Gibran dan menyerahkan suaranya ke kubu Amin. Selain itu, pendekatan PDIP ke kubu Amin juga dinilai sebagai langkah antisipasi mengamankan suara jika Ganjar Mahfud lolos. Pasalnya, dalam berbagai analisis menyatakan jika Ganjar berhadapan dengan Prabowo di putaran kedua, maka kemungkinan Ganjar kalah. Penyebabnya adalah pendukung Amin yang diasumsikan tidak lolos babak kedua akan berpindah ke Prabowo. Janus menilai jika PDIP mendekati Amin, maka suara pendukung diharapkan bisa berpindah ke Ganjar. Menurut Janus, peluang PDIP mendapatkan suara Nasdem dan PKB cukup besar. Hal itu karena kedua partai itu telah berkawan dengan PDIP sejak 9 tahun terakhir.
PKS menyindir Ganjar Pranowo yang memberikan rapor merah penegakan hukum era Presiden Joko Widodo. PKS menilai kritikan Ganjar ke Jokowi tidak relevan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini pada Selasa 21 November. Menurut Jazuli, kritikan itu tidak relevan karena sebelumnya Ganjar terus memuji pemerintahan Jokowi. Ia menduga kritikan itu disampaikan Ganjar hanya karena kecewa tidak didukung Jokowi di Pilpres 2024. Jazuli mengatakan bahwa seharusnya yang berhak menyatakan kritikan itu adalah PKS. Hal itu karena PKS sudah 10 tahun beroposisi dengan pemerintah. Menurut Jazuli, jika yang menyampaikan kritikan itu PKS, maka kritikan itu bersifat objektif bukan hanya karena kecewa. Jazuli mengatakan bahwa PKS berbeda dengan Ganjar yang baru-baru ini mengkritik Jokowi. Menurutnya, PKS selalu memberikan evaluasi terhadap pemerintahan Jokowi setiap 5 tahun sekali. Evaluasi itu disampaikan melalui buku putih. Oleh karena itu, Jazuli mempertanyakan alasan Ganjar baru mengkritik Jokowi setelah tidak mendapatkan endorsement di Pilpres 2024. Padahal menurut Jazuli, masalah tersebut sudah terjadi sejak 9 tahun terakhir. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Baliho Ganjar Mahfud di jalan utama dekat Bandara Sentani, Jayapura dicopot. Baliho tersebut dicopot saat Ganjar mengunjungi Jayapura pada Selasa 21 November. Atas aksi itu, PDIP mengambil langkah tegas dengan melaporkan kasus ke Bawaslu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Bidang Hukum DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua, Baharudin Farawawan. Laporan itu disampaikan pada Kamis 23 November malam. Baharudin mengatakan laporan itu dilayangkan setelah pihaknya mengumpulkan keterangan saksi di lapangan. Berdasarkan keterangan saksi, baliho tersebut dicopot oleh 2 orang pemuda sebelum Ganjar tiba di Jayapura. Baharudin menegaskan bahwa pihaknya serius mempelajari dan menindaklanjuti kasus pencopotan baliho Ganjar Mahfud itu. Menurutnya, apa yang dilakukan PDIP itu merupakan bentuk penegakan hukum di Papua. Sementara itu, PDIP juga mengalami hal yang serupa, yakni pencopotan baliho. Sebelumnya, baliho PDIP di Bali dicopot saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke wilayah tersebut. Peristiwa itu kembali terjadi di Jayapura. Oleh karena itu, PDIP mengambil langkah tegas dengan melaporkan pencopotan baliho di Jayapura. Saya bilang siapapun yang menang harus ingat pendidikan. Muhammadiyah sudah mengawali tradisi itu. Pak Muti tolong dikoreksi. Angka ini saya kumpulkan, sekolah di Dasmen Muhammadiyah itu 3.334. Mudah-mudahan betul. Kalau ada yang baru tolong disampaikan. Perguruan tingginya ada 174. Tadi saya dengan Pak Haidar bisi-bisi 3 perguruan tinggi Muhammadiyah besar itu ada di Jogja, ada di Solo, ada di Malang. Dan punya hall yang gede-gede. Dan yang di Solo hallnya yang tang ya Pak ya. Karena selalu ada amal usaha katanya. Makanya Pak Tafsir menjadi salah satu komisaris Bank Jateng. Nggak usah tepuk tangan, nggak ada sepeda. Ini hanya pemberitahuan. Ini hanya pemberitahuan. Karena ormas lain waktu itu tanya kepada Prof, Bu, tanya kepada saya, Pak Ganjar kenapa Muhammadiyah jadi komisaris? Gampang saja. Boleh, besok pagi saya angkat. Cuman Muhammadiyah itu asetnya kurang lebih 2 triliun, betul ya Pak ya? Yang berputar di sana. Kalau Anda mau, silakan.
Ada komisaris juga gitu. Langsung mundur teratur. Jadi ini cerita amal usaha dengan modernitas pengelolaan. Saya sampaikan. Maaf dengan segala hormat saya, Pak saya minta. Tidak. Saya ngutang, ada achievement di situ, ada kinerja di situ yang ini ngaji saya sama beliau. Memang tak salah. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengakui pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin. Hal itu disampaikan Ganjar di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat 24 November. Meski mengakui telah menjalin komunikasi dengan kubu Amin, Ganjar membantah jika komunikasi itu bersifat politis. Ganjar mengatakan bahwa komunikasi yang dijalin dengan kubu Amin berkaitan dengan sesama alumni Universitas Gadjah Mada atau UGM. Menurut Ganjar, sebagai sesama alumni UGM, ia dan Amin memiliki tanggung jawab kepada rakyat. Ganjar mengatakan bahwa dirinya menjabat sebagai Ketua Keluarga Alumni UGM atau Kagama. Oleh karena itu, komunikasi harus terus berjalan meski antara Ganjar dengan Anies merupakan lawan dalam Pilpres 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu membantah jika komunikasi itu bersifat politis. Ganjar mengatakan komunikasi yang dijalin tidak lebih dari tujuan untuk mempersatukan semua alumni UGM. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkap pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Amin. Hasto mengatakan komunikasi itu dibangun karena sama-sama mendapatkan tekanan dari penguasa. Aksi PDIP menjalin komunikasi dengan kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau pasangan Amin dinilai sebagai taktik jaga-jaga. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik Janus TH Siahaan pada Kamis 23 November. Janus mengatakan bahwa taktik itu dilakukan sebagai antisipasi jika Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak lolos di putaran kedua. Jika Ganjar Mahfud tidak lolos putaran kedua, menurut Janus, PDIP akan melampiaskan kemarahan ke Gibran dan menyerahkan suaranya ke kubu Amin. Selain itu, pendekatan PDIP ke kubu Amin juga dinilai sebagai langkah antisipasi mengamankan suara jika Ganjar Mahfud lolos. Pasalnya, dalam berbagai analisis menyatakan jika Ganjar berhadapan dengan Prabowo di putaran kedua, maka kemungkinan Ganjar kalah. Penyebabnya adalah pendukung Amin yang diasumsikan tidak lolos babak kedua akan berpindah ke Prabowo. Janus menilai jika PDIP mendekati Amin, maka suara pendukung diharapkan bisa berpindah ke Ganjar. Menurut Janus, peluang PDIP mendapatkan suara Nasdem dan PKB cukup besar. Hal itu karena kedua partai itu telah berkawan dengan PDIP sejak 9 tahun terakhir. PKS menyindir Ganjar Pranowo yang memberikan rapor merah penegakan hukum era Presiden Joko Widodo. PKS menilai kritikan Ganjar ke Jokowi tidak relevan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini pada Selasa 21 November. Menurut Jazuli, kritikan itu tidak relevan karena sebelumnya Ganjar terus memuji pemerintahan Jokowi. Ia menduga kritikan itu disampaikan Ganjar hanya karena kecewa tidak didukung Jokowi di Pilpres 2024. Jazuli mengatakan bahwa seharusnya yang berhak menyatakan kritikan itu adalah PKS. Hal itu karena PKS sudah 10 tahun beroposisi dengan pemerintah. Menurut Jazuli, jika yang menyampaikan kritikan itu PKS, maka kritikan itu bersifat objektif bukan hanya karena kecewa. Jazuli mengatakan bahwa PKS berbeda dengan Ganjar yang baru-baru ini mengkritik Jokowi. Menurutnya, PKS selalu memberikan evaluasi terhadap pemerintahan Jokowi setiap 5 tahun sekali. Evaluasi itu disampaikan melalui buku putih. Oleh karena itu, Jazuli mempertanyakan alasan Ganjar baru mengkritik Jokowi setelah tidak mendapatkan endorsement di Pilpres 2024. Padahal menurut Jazuli, masalah tersebut sudah terjadi sejak 9 tahun terakhir. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan
mengatakan investigasi itu tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Baliho Ganjar Mahfud di jalan utama dekat Bandara Sentani, Jayapura dicopot. Baliho tersebut dicopot saat Ganjar mengunjungi Jayapura pada Selasa 21 November. Atas aksi itu, PDIP mengambil langkah tegas dengan melaporkan kasus ke Bawaslu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Bidang Hukum DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua, Baharudin Farawawan. Laporan itu disampaikan pada Kamis 23 November malam. Baharudin mengatakan laporan itu dilayangkan setelah pihaknya mengumpulkan keterangan saksi di lapangan. Berdasarkan keterangan saksi, baliho tersebut dicopot oleh 2 orang pemuda sebelum Ganjar tiba di Jayapura. Baharudin menegaskan bahwa pihaknya serius mempelajari dan menindaklanjuti kasus pencopotan baliho Ganjar Mahfud itu. Menurutnya, apa yang dilakukan PDIP itu merupakan bentuk penegakan hukum di Papua. Sementara itu, PDIP juga mengalami hal yang serupa, yakni pencopotan baliho. Sebelumnya, baliho PDIP di Bali dicopot saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke wilayah tersebut. Peristiwa itu kembali terjadi di Jayapura. Oleh karena itu, PDIP mengambil langkah tegas dengan melaporkan pencopotan baliho di Jayapura. Saya bilang siapapun yang menang harus ingat pendidikan. Muhammadiyah sudah mengawali tradisi itu. Pak Muti tolong dikoreksi. Angka ini saya kumpulkan, sekolah di Dasmen Muhammadiyah itu 3.334. Mudah-mudahan betul. Kalau ada yang baru tolong disampaikan. Perguruan tingginya ada 174. Tadi saya dengan Pak Haidar bisi-bisi 3 perguruan tinggi Muhammadiyah besar itu ada di Jogja, ada di Solo, ada di Malang. Dan punya hall yang gede-gede. Dan yang di Solo hallnya yang tang ya Pak ya. Karena selalu ada amal usaha katanya. Makanya Pak Tafsir menjadi salah satu komisaris Bank Jateng. Nggak usah tepuk tangan, nggak ada sepeda. Ini hanya pemberitahuan. Ini hanya pemberitahuan. Karena ormas lain waktu itu tanya kepada Prof, Bu, tanya kepada saya, Pak Ganjar kenapa Muhammadiyah jadi komisaris? Gampang saja. Boleh. Besok pagi saya angkat. Cuman Muhammadiyah itu asetnya kurang lebih 2 triliun. Betul ya Pak ya? Yang berputar di sana. Kalau Anda mau, silakan. Ada komisaris juga gitu. Langsung mundur teratur. Jadi ini cerita amal usaha dengan modernitas pengelolaan. Saya sampaikan. Maaf dengan segala hormat saya, Pak saya minta. Tidak. Saya ngutang, ada achievement di situ, ada kinerja di situ yang ini ngaji saya sama beliau. Memang tak salah. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengakui pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin. Hal itu disampaikan Ganjar di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat 24 November. Meski mengakui telah menjalin komunikasi dengan kubu Amin, Ganjar membantah jika komunikasi itu bersifat politis. Ganjar mengatakan bahwa komunikasi yang dijalin dengan kubu Amin berkaitan dengan sesama alumni Universitas Gadjah Mada atau UGM. Menurut Ganjar, sebagai sesama alumni UGM, ia dan Amin memiliki tanggung jawab kepada rakyat. Ganjar mengatakan bahwa dirinya menjabat sebagai Ketua Keluarga Alumni UGM atau Kagama. Oleh karena itu, komunikasi harus terus berjalan meski antara Ganjar dengan Anies merupakan lawan dalam Pilpres 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu membantah jika komunikasi itu bersifat politis. Ganjar mengatakan komunikasi yang dijalin tidak lebih dari tujuan untuk mempersatukan semua alumni UGM. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkap pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Amin. Hasto mengatakan komunikasi itu dibangun karena sama-sama mendapatkan tekanan dari penguasa.
Aksi PDIP menjalin komunikasi dengan kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau pasangan Amin dinilai sebagai taktik jaga-jaga. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik Janus TH Siahaan pada Kamis 23 November. Janus mengatakan bahwa taktik itu dilakukan sebagai antisipasi jika Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak lolos di putaran kedua. Jika Ganjar Mahfud tidak lolos putaran kedua, menurut Janus, PDIP akan melampiaskan kemarahan ke Gibran dan menyerahkan suaranya ke kubu Amin. Selain itu, pendekatan PDIP ke kubu Amin juga dinilai sebagai langkah antisipasi mengamankan suara jika Ganjar Mahfud lolos. Pasalnya, dalam berbagai analisis menyatakan jika Ganjar berhadapan dengan Prabowo di putaran kedua, maka kemungkinan Ganjar kalah. Penyebabnya adalah pendukung Amin yang diasumsikan tidak lolos babak kedua akan berpindah ke Prabowo. Janus menilai jika PDIP mendekati Amin, maka suara pendukung diharapkan bisa berpindah ke Ganjar. Menurut Janus, peluang PDIP mendapatkan suara Nasdem dan PKB cukup besar. Hal itu karena kedua partai itu telah berkawan dengan PDIP sejak 9 tahun terakhir. PKS menyindir Ganjar Pranowo yang memberikan rapor merah penegakan hukum era Presiden Joko Widodo. PKS menilai kritikan Ganjar ke Jokowi tidak relevan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini pada Selasa 21 November. Menurut Jazuli, kritikan itu tidak relevan karena sebelumnya Ganjar terus memuji pemerintahan Jokowi. Ia menduga kritikan itu disampaikan Ganjar hanya karena kecewa tidak didukung Jokowi di Pilpres 2024. Jazuli mengatakan bahwa seharusnya yang berhak menyatakan kritikan itu adalah PKS. Hal itu karena PKS sudah 10 tahun beroposisi dengan pemerintah. Menurut Jazuli, jika yang menyampaikan kritikan itu PKS, maka kritikan itu bersifat objektif bukan hanya karena kecewa. Jazuli mengatakan bahwa PKS berbeda dengan Ganjar yang baru-baru ini mengkritik Jokowi. Menurutnya, PKS selalu memberikan evaluasi terhadap pemerintahan Jokowi setiap 5 tahun sekali. Evaluasi itu disampaikan melalui buku putih. Oleh karena itu, Jazuli mempertanyakan alasan Ganjar baru mengkritik Jokowi setelah tidak mendapatkan endorsement di Pilpres 2024. Padahal menurut Jazuli, masalah tersebut sudah terjadi sejak 9 tahun terakhir. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Baliho Ganjar Mahfud di jalan utama dekat Bandara Sentani, Jayapura dicopot. Baliho tersebut dicopot saat Ganjar mengunjungi Jayapura pada Selasa 21 November. Atas aksi itu, PDIP mengambil langkah tegas dengan melaporkan kasus ke Bawaslu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Bidang Hukum DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua, Baharudin Farawawan. Laporan itu disampaikan pada Kamis 23 November malam. Baharudin mengatakan laporan itu dilayangkan setelah pihaknya mengumpulkan keterangan saksi di lapangan. Berdasarkan keterangan saksi, baliho tersebut dicopot oleh 2 orang pemuda sebelum Ganjar tiba di Jayapura. Baharudin menegaskan bahwa pihaknya serius mempelajari dan menindaklanjuti kasus pencopotan baliho Ganjar Mahfud itu. Menurutnya, apa yang dilakukan PDIP itu merupakan bentuk penegakan hukum di Papua. Sementara itu, PDIP juga mengalami hal yang serupa, yakni pencopotan baliho. Sebelumnya, baliho PDIP di Bali dicopot saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke wilayah tersebut. Peristiwa itu kembali terjadi di Jayapura. Oleh karena itu, PDIP mengambil langkah tegas dengan melaporkan pencopotan baliho di Jayapura. Saya bilang siapapun yang menang harus ingat pendidikan.
Muhammadiyah sudah mengawali tradisi itu. Pak Muti tolong dikoreksi. Angka yang ini saya kumpulkan, sekolah di Dasmen Muhammadiyah itu 3.334. Mudah-mudahan betul. Kalau ada yang baru tolong bisa. Perguruan tingginya ada 174. Tadi saya dengan Pak Haidar bisi-bisi 3 perguruan tinggi Muhammadiyah besar itu ada di Jogja, ada di Solo, ada di Malang. Dan punya hall yang gede-gede. Dan yang di Solo hallnya yang tang ya Pak ya. Karena selalu ada amal usaha katanya. Makanya Pak Tafsir menjadi salah satu komisaris Bank Jateng. Nggak usah tepuk tangan, nggak ada sepeda. Ini hanya pemberitahuan. Ini hanya pemberitahuan. Karena ormas lain waktu itu tanya kepada Prof, Bu, tanya kepada saya, Pak Ganjar kenapa Muhammadiyah jadi komisaris? Gampang saja. Boleh. Besok pagi saya angkat. Cuman Muhammadiyah itu asetnya kurang lebih 2 triliun. Betul ya Pak ya? Yang berputar di sana. Kalau Anda mau, silakan. Ada komisaris juga gitu. Langsung mundur teratur. Jadi ini cerita amal usaha dengan modernitas pengelolaan. Saya sampaikan. Maaf dengan segala hormat saya, Pak saya minta. Tidak. Saya ngutang, ada achievement di situ, ada kinerja di situ yang ini ngaji saya sama beliau. Memang tak salah. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengakui pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin. Hal itu disampaikan Ganjar di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat 24 November. Meski mengakui telah menjalin komunikasi dengan kubu Amin, Ganjar membantah jika komunikasi itu bersifat politis. Ganjar mengatakan bahwa komunikasi yang dijalin dengan kubu Amin berkaitan dengan sesama alumni Universitas Gadjah Mada atau UGM. Menurut Ganjar, sebagai sesama alumni UGM, ia dan Amin memiliki tanggung jawab kepada rakyat. Ganjar mengatakan bahwa dirinya menjabat sebagai Ketua Keluarga Alumni UGM atau Kagama. Oleh karena itu, komunikasi harus terus berjalan meski antara Ganjar dengan Anies merupakan lawan dalam Pilpres 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu membantah jika komunikasi itu bersifat politis. Ganjar mengatakan komunikasi yang dijalin tidak lebih dari tujuan untuk mempersatukan semua alumni UGM. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkap pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Amin. Hasto mengatakan komunikasi itu dibangun karena sama-sama mendapatkan tekanan dari penguasa. Aksi PDIP menjalin komunikasi dengan kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau pasangan Amin dinilai sebagai taktik jaga-jaga. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik Janus TH Siahaan pada Kamis 23 November. Janus mengatakan bahwa taktik itu dilakukan sebagai antisipasi jika Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak lolos di putaran kedua. Jika Ganjar Mahfud tidak lolos putaran kedua, menurut Janus, PDIP akan melampiaskan kemarahan ke Gibran dan menyerahkan suaranya ke kubu Amin. Selain itu, pendekatan PDIP ke kubu Amin juga dinilai sebagai langkah antisipasi mengamankan suara jika Ganjar Mahfud lolos. Pasalnya, dalam berbagai analisis menyatakan jika Ganjar berhadapan dengan Prabowo di putaran kedua, maka kemungkinan Ganjar kalah. Penyebabnya adalah pendukung Amin yang diasumsikan tidak lolos babak kedua akan berpindah ke Prabowo. Janus menilai jika PDIP mendekati Amin, maka suara pendukung diharapkan bisa berpindah ke Ganjar. Menurut Janus, peluang PDIP mendapatkan suara Nasdem dan PKB cukup besar. Hal itu karena kedua partai itu telah berkawan dengan PDIP sejak 9 tahun terakhir. PKS menyindir Ganjar Pranowo yang memberikan rapor merah penegakan hukum era Presiden Joko Widodo. PKS menilai kritikan Ganjar ke Jokowi tidak relevan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini pada Selasa 21 November. Menurut Jazuli, kritikan itu tidak relevan karena sebelumnya Ganjar terus memuji pemerintahan Jokowi. Ia menduga kritikan itu disampaikan Ganjar hanya karena kecewa tidak didukung Jokowi di Pilpres 2024. Jazuli mengatakan bahwa seharusnya yang berhak menyatakan kritikan itu adalah PKS.
Hal itu karena PKS sudah 10 tahun beroposisi dengan pemerintah. Menurut Jazuli, jika yang menyampaikan kritikan itu PKS, maka kritikan itu bersifat objektif bukan hanya karena kecewa. Jazuli mengatakan bahwa PKS berbeda dengan Ganjar yang baru-baru ini mengkritik Jokowi. Menurutnya, PKS selalu memberikan evaluasi terhadap pemerintahan Jokowi setiap 5 tahun sekali. Evaluasi itu disampaikan melalui buku putih. Oleh karena itu, Jazuli mempertanyakan alasan Ganjar baru mengkritik Jokowi setelah tidak mendapatkan endorsement di Pilpres 2024. Padahal menurut Jazuli, masalah tersebut sudah terjadi sejak 9 tahun terakhir. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Baliho Ganjar Mahfud di jalan utama dekat Bandara Sentani, Jayapura dicopot. Baliho tersebut dicopot saat Ganjar mengunjungi Jayapura pada Selasa 21 November. Atas aksi itu, PDIP mengambil langkah tegas dengan melaporkan kasus ke Bawaslu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Bidang Hukum DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua, Baharudin Farawawan. Laporan itu disampaikan pada Kamis 23 November malam. Baharudin mengatakan laporan itu dilayangkan setelah pihaknya mengumpulkan keterangan saksi di lapangan. Berdasarkan keterangan saksi, baliho tersebut dicopot oleh 2 orang pemuda sebelum Ganjar tiba di Jayapura. Baharudin menegaskan bahwa pihaknya serius mempelajari dan menindaklanjuti kasus pencopotan baliho Ganjar Mahfud itu. Menurutnya, apa yang dilakukan PDIP itu merupakan bentuk penegakan hukum di Papua. Sementara itu, PDIP juga mengalami hal yang serupa, yakni pencopotan baliho. Sebelumnya, baliho PDIP di Bali dicopot saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke wilayah tersebut. Peristiwa itu kembali terjadi di Jayapura. Oleh karena itu, PDIP mengambil langkah tegas dengan melaporkan pencopotan baliho di Jayapura. Saya bilang siapapun yang menang harus ingat pendidikan. Muhammadiyah sudah mengawali tradisi itu. Pak Muti tolong dikoreksi. Angka yang ini saya kumpulkan, sekolah di Dasmen Muhammadiyah itu 3.334. Mudah-mudahan betul. Kalau ada yang baru tolong bisa. Perguruan tingginya ada 174. Tadi saya dengan Pak Haidar bisi-bisi 3 perguruan tinggi Muhammadiyah besar itu ada di Jogja, ada di Solo, ada di Malang. Dan punya hall yang gede-gede. Dan yang di Solo hallnya tang ya Pak ya. Karena selalu ada amal usaha katanya. Makanya Pak Tafsir menjadi salah satu komisaris Bank Jateng. Nggak usah tepuk tangan, nggak ada sepeda. Ini hanya pemberitahuan. Ini hanya pemberitahuan. Karena ormas lain waktu itu tanya kepada Prof, Bu, tanya kepada saya, Pak Ganjar kenapa Muhammadiyah jadi komisaris? Gampang saja. Boleh, besok pagi saya angkat. Cuman Muhammadiyah itu asetnya kurang lebih 2 triliun, betul ya Pak ya? Yang berputar di sana. Kalau Anda mau, silakan. Anda komisaris juga gitu. Langsung mundur teratur. Jadi ini cerita amal usaha dengan modernitas pengelolaan. Saya sampaikan. Maaf dengan segala hormat saya, Pak saya minta, tidak. Saya ngutang, ada achievement di situ, ada kinerja di situ yang ini ngaji saya sama beliau. Memang tak salah. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengakui pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin.
Hal itu disampaikan Ganjar di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat 24 November. Meski mengakui telah menjalin komunikasi dengan kubu Amin, Ganjar membantah jika komunikasi itu bersifat politis. Ganjar mengatakan bahwa komunikasi yang dijalin dengan kubu Amin berkaitan dengan sesama alumni Universitas Gadjah Mada atau UGM. Menurut Ganjar, sebagai sesama alumni UGM, ia dan Amin memiliki tanggung jawab kepada rakyat. Ganjar mengatakan bahwa dirinya menjabat sebagai Ketua Keluarga Alumni UGM atau Kagama. Oleh karena itu, komunikasi harus terus berjalan meski antara Ganjar dengan Anies merupakan lawan dalam Pilpres 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu membantah jika komunikasi itu bersifat politis. Ganjar mengatakan komunikasi yang dijalin tidak lebih dari tujuan untuk mempersatukan semua alumni UGM. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkap pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Amin. Hasto mengatakan komunikasi itu dibangun karena sama-sama mendapatkan tekanan dari penguasa. Aksi PDIP menjalin komunikasi dengan kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau pasangan Amin dinilai sebagai taktik jaga-jaga. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik Janus TH Siahaan pada Kamis 23 November. Janus mengatakan bahwa taktik itu dilakukan sebagai antisipasi jika Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak lolos di putaran kedua. Jika Ganjar Mahfud tidak lolos putaran kedua, menurut Janus, PDIP akan melampiaskan kemarahan ke Gibran dan menyerahkan suaranya ke kubu Amin. Selain itu, pendekatan PDIP ke kubu Amin juga dinilai sebagai langkah antisipasi mengamankan suara jika Ganjar Mahfud lolos. Pasalnya, dalam berbagai analisis menyatakan jika Ganjar berhadapan dengan Prabowo di putaran kedua, maka kemungkinan Ganjar kalah. Penyebabnya adalah pendukung Amin yang diasumsikan tidak lolos babak kedua akan berpindah ke Prabowo. Janus menilai jika PDIP mendekati Amin, maka suara pendukung diharapkan bisa berpindah ke Ganjar. Menurut Janus, peluang PDIP mendapatkan suara Nasdem dan PKB cukup besar. Hal itu karena kedua partai itu telah berkawan dengan PDIP sejak 9 tahun terakhir. PKS menyindir Ganjar Pranowo yang memberikan rapor merah penegakan hukum era Presiden Joko Widodo. PKS menilai kritikan Ganjar ke Jokowi tidak relevan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini pada Selasa 21 November. Menurut Jazuli, kritikan itu tidak relevan karena sebelumnya Ganjar terus memuji pemerintahan Jokowi. Ia menduga kritikan itu disampaikan Ganjar hanya karena kecewa tidak didukung Jokowi di Pilpres 2024. Jazuli mengatakan bahwa seharusnya yang berhak menyatakan kritikan itu adalah PKS. Hal itu karena PKS sudah 10 tahun beroposisi dengan pemerintah. Menurut Jazuli, jika yang menyampaikan kritikan itu PKS, maka kritikan itu bersifat objektif bukan hanya karena kecewa. Jazuli mengatakan bahwa PKS berbeda dengan Ganjar yang baru-baru ini mengkritik Jokowi. Menurutnya, PKS selalu memberikan evaluasi terhadap pemerintahan Jokowi setiap 5 tahun sekali. Evaluasi itu disampaikan melalui buku putih. Oleh karena itu, Jazuli mempertanyakan alasan Ganjar baru mengkritik Jokowi setelah tidak mendapatkan endorsement di Pilpres 2024. Padahal menurut Jazuli, masalah tersebut sudah terjadi sejak 9 tahun terakhir. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Baliho Ganjar Mahfud di jalan utama dekat Bandara Sentani, Jayapura dicopot. Baliho tersebut dicopot saat Ganjar mengunjungi Jayapura pada Selasa 21 November.
Atas aksi itu, PDIP mengambil langkah tegas dengan melaporkan kasus ke Bawaslu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Bidang Hukum DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua, Baharudin Farawawan. Laporan itu disampaikan pada Kamis 23 November malam. Baharudin mengatakan laporan itu dilayangkan setelah pihaknya mengumpulkan keterangan saksi di lapangan. Berdasarkan keterangan saksi, baliho tersebut dicopot oleh 2 orang pemuda sebelum Ganjar tiba di Jayapura. Baharudin menegaskan bahwa pihaknya serius mempelajari dan menindaklanjuti kasus pencopotan baliho Ganjar Mahfud itu. Menurutnya, apa yang dilakukan PDIP itu merupakan bentuk penegakan hukum di Papua. Sementara itu, PDIP juga mengalami hal yang serupa, yakni pencopotan baliho. Sebelumnya, baliho PDIP di Bali dicopot saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke wilayah tersebut. Peristiwa itu kembali terjadi di Jayapura. Oleh karena itu, PDIP mengambil langkah tegas dengan melaporkan pencopotan baliho di Jayapura. Saya bilang siapapun yang menang harus ingat pendidikan. Muhammadiyah sudah mengawali tradisi itu. Pak Muti tolong dikoreksi. Angka ini saya kumpulkan, sekolah di Dasmen Muhammadiyah itu 3.334. Mudah-mudahan betul. Kalau ada yang baru tolong bisa. Perguruan tingginya ada 174. Tadi saya dengan Pak Haidar bisi-bisi 3 perguruan tinggi Muhammadiyah besar itu ada di Jogja, ada di Solo, ada di Malang. Dan punya hall yang gede-gede. Dan yang di Solo hallnya yang tang ya Pak ya. Karena selalu ada amal usaha katanya. Makanya Pak Tafsir menjadi salah satu komisaris Bank Jateng. Nggak usah tepuk tangan, nggak ada sepeda. Ini hanya pemberitahuan. Ini hanya pemberitahuan. Karena ormas lain waktu itu tanya kepada Prof, Bu, tanya kepada saya, Pak Ganjar kenapa Muhammadiyah jadi komisaris? Gampang saja. Boleh, besok pagi saya angkat. Cuman Muhammadiyah itu asetnya kurang lebih 2 triliun, betul ya Pak ya? Yang berputar di sana. Kalau Anda mau, silakan. Anda komisaris juga gitu. Langsung mundur teratur. Jadi ini cerita amal usaha dengan modernitas pengelolaan. Saya sampaikan. Maaf dengan segala hormat saya, Pak saya minta, tidak. Saya ngutang, ada achievement di situ, ada kinerja di situ yang ini ngaji saya sama beliau. Memang tak sah. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengakui pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin. Hal itu disampaikan Ganjar di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat 24 November. Meski mengakui telah menjalin komunikasi dengan kubu Amin, Ganjar membantah jika komunikasi itu bersifat politis. Ganjar mengatakan bahwa komunikasi yang dijalin dengan kubu Amin berkaitan dengan sesama alumni Universitas Gadjah Mada atau UGM. Menurut Ganjar, sebagai sesama alumni UGM, ia dan Amin memiliki tanggung jawab kepada rakyat. Ganjar mengatakan bahwa dirinya menjabat sebagai Ketua Keluarga Alumni UGM atau KAGAMA. Oleh karena itu, komunikasi harus terus berjalan meski antara Ganjar dengan Anies merupakan lawan dalam Pilpres 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu membantah jika komunikasi itu bersifat politis. Ganjar mengatakan komunikasi yang dijalin tidak lebih dari tujuan untuk mempersatukan semua alumni UGM. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkap pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Amin. Hasto mengatakan komunikasi itu dibangun karena sama-sama mendapatkan tekanan dari penguasa. Aksi PDIP menjalin komunikasi dengan kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau pasangan Amin dinilai sebagai taktik jaga-jaga. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik Janus TH Siahaan pada Kamis 23 November. Janus mengatakan bahwa taktik itu dilakukan sebagai antisipasi jika Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak lolos di putaran kedua. Jika Ganjar Mahfud tidak lolos putaran kedua, menurut Janus, PDIP akan melampiaskan kemarahan ke Gibran dan menyerahkan suaranya ke kubu Amin. Selain itu, pendekatan PDIP ke kubu Amin juga dinilai sebagai langkah antisipasi mengamankan suara jika Ganjar Mahfud lolos.
Pasalnya, dalam berbagai analisis menyatakan jika Ganjar berhadapan dengan Prabowo di putaran kedua, maka kemungkinan Ganjar kalah. Penyebabnya adalah pendukung Amin yang diasumsikan tidak lolos babak kedua akan berpindah ke Prabowo. Janus menilai jika PDIP mendekati Amin, maka suara pendukung diharapkan bisa berpindah ke Ganjar. Menurut Janus, peluang PDIP mendapatkan suara Nasdem dan PKB cukup besar. Hal itu karena kedua partai itu telah berkawan dengan PDIP sejak 9 tahun terakhir. PKS menyindir Ganjar Pranowo yang memberikan rapor merah penegakan hukum era Presiden Joko Widodo. PKS menilai kritikan Ganjar ke Jokowi tidak relevan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini pada Selasa 21 November. Menurut Jazuli, kritikan itu tidak relevan karena sebelumnya Ganjar terus memuji pemerintahan Jokowi. Ia menduga kritikan itu disampaikan Ganjar hanya karena kecewa tidak didukung Jokowi di Pilpres 2024. Jazuli mengatakan bahwa seharusnya yang berhak menyatakan kritikan itu adalah PKS. Hal itu karena PKS sudah 10 tahun beroposisi dengan pemerintah. Menurut Jazuli, jika yang menyampaikan kritikan itu PKS, maka kritikan itu bersifat objektif bukan hanya karena kecewa. Jazuli mengatakan bahwa PKS berbeda dengan Ganjar yang baru-baru ini mengkritik Jokowi. Menurutnya, PKS selalu memberikan evaluasi terhadap pemerintahan Jokowi setiap 5 tahun sekali. Evaluasi itu disampaikan melalui buku putih. Oleh karena itu, Jazuli mempertanyakan alasan Ganjar baru mengkritik Jokowi setelah tidak mendapatkan endorsement di Pilpres 2024. Padahal menurut Jazuli, masalah tersebut sudah terjadi sejak 9 tahun terakhir. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Baliho Ganjar Mahfud di jalan utama dekat Bandara Sentani, Jayapura dicopot. Baliho tersebut dicopot saat Ganjar mengunjungi Jayapura pada Selasa 21 November. Atas aksi itu, PDIP mengambil langkah tegas dengan melaporkan kasus ke Bawaslu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Bidang Hukum DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua, Baharudin Farawawan. Laporan itu disampaikan pada Kamis 23 November malam. Baharudin mengatakan laporan itu dilayangkan setelah pihaknya mengumpulkan keterangan saksi di lapangan. Berdasarkan keterangan saksi, baliho tersebut dicopot oleh 2 orang pemuda sebelum Ganjar tiba di Jayapura. Baharudin menegaskan bahwa pihaknya serius mempelajari dan menindaklanjuti kasus pencopotan baliho Ganjar Mahfud itu. Menurutnya, apa yang dilakukan PDIP itu merupakan bentuk penegakan hukum di Papua. Sementara itu, PDIP juga mengalami hal yang serupa, yakni pencopotan baliho. Sebelumnya, baliho PDIP di Bali dicopot saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke wilayah tersebut. Peristiwa itu kembali terjadi di Jayapura. Oleh karena itu, PDIP mengambil langkah tegas dengan melaporkan pencopotan baliho di Jayapura. Saya bilang siapapun yang menang harus ingat pendidikan. Muhammadiyah sudah mengawali tradisi itu. Pak Muti tolong dikoreksi. Angka ini saya kumpulkan. Sekolah di Dasmen Muhammadiyah itu 3.334. Mudah-mudahan betul. Kalau ada yang baru tolong disampaikan. Perguruan tingginya ada 174. Tadi saya dengan Pak Haidar bisi-bisi 3 perguruan tinggi Muhammadiyah besar itu ada di Jogja, ada di Solo, ada di Malang. Dan punya hall yang gede-gede. Dan yang di Solo hallnya yang tang ya Pak ya. Karena selalu ada amal usaha katanya. Makanya Pak Tafsir menjadi salah satu komisaris Bank Jateng.
Nggak usah tepuk tangan, nggak ada sepeda. Ini hanya pemberitahuan. Ini hanya pemberitahuan. Karena ormas lain waktu itu tanya kepada Prof, Bu, tanya kepada saya, Pak Ganjar kenapa Muhammadiyah jadi komisaris? Gampang saja. Boleh. Besok pagi saya angkat. Cuman Muhammadiyah itu asetnya kurang lebih 2 triliun. Betul ya Pak ya? Yang berputar di sana. Kalau Anda mau, silakan. Ada komisaris juga gitu. Langsung mundur teratur. Jadi ini cerita amal usaha dengan modernitas pengelolaan. Saya sampaikan. Maaf dengan segala hormat saya, Pak saya minta. Tidak. Saya ngutang, ada achievement di situ, ada kinerja di situ yang ini ngaji saya sama beliau. Memang tak salah. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengakui pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin. Hal itu disampaikan Ganjar di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat 24 November. Meski mengakui telah menjalin komunikasi dengan kubu Amin, Ganjar membantah jika komunikasi itu bersifat politis. Ganjar mengatakan bahwa komunikasi yang dijalin dengan kubu Amin berkaitan dengan sesama alumni Universitas Gadjah Mada atau UGM. Menurut Ganjar, sebagai sesama alumni UGM, ia dan Amin memiliki tanggung jawab kepada rakyat. Ganjar mengatakan bahwa dirinya menjabat sebagai Ketua Keluarga Alumni UGM atau Kagama. Oleh karena itu, komunikasi harus terus berjalan meski antara Ganjar dengan Anies merupakan lawan dalam Pilpres 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu membantah jika komunikasi itu bersifat politis. Ganjar mengatakan komunikasi yang dijalin tidak lebih dari tujuan untuk mempersatukan semua alumni UGM. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkap pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Amin. Hasto mengatakan komunikasi itu dibangun karena sama-sama mendapatkan tekanan dari penguasa. Aksi PDIP menjalin komunikasi dengan kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau pasangan Amin dinilai sebagai taktik jaga-jaga. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik Janus TH Siahaan pada Kamis 23 November. Janus mengatakan bahwa taktik itu dilakukan sebagai antisipasi jika Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak lolos di putaran kedua. Jika Ganjar Mahfud tidak lolos putaran kedua, menurut Janus, PDIP akan melampiaskan kemarahan ke Gibran dan menyerahkan suaranya ke kubu Amin. Selain itu, pendekatan PDIP ke kubu Amin juga dinilai sebagai langkah antisipasi mengamankan suara jika Ganjar Mahfud lolos. Pasalnya, dalam berbagai analisis menyatakan jika Ganjar berhadapan dengan Prabowo di putaran kedua, maka kemungkinan Ganjar kalah. Penyebabnya adalah pendukung Amin yang diasumsikan tidak lolos babak kedua akan berpindah ke Prabowo. Janus menilai jika PDIP mendekati Amin, maka suara pendukung diharapkan bisa berpindah ke Ganjar. Menurut Janus, peluang PDIP mendapatkan suara Nasdem dan PKB cukup besar. Hal itu karena kedua partai itu telah berkawan dengan PDIP sejak 9 tahun terakhir. PKS menyindir Ganjar Pranowo yang memberikan rapor merah penegakan hukum era Presiden Joko Widodo. PKS menilai kritikan Ganjar ke Jokowi tidak relevan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini pada Selasa 21 November. Menurut Jazuli, kritikan itu tidak relevan karena sebelumnya Ganjar terus memuji pemerintahan Jokowi. Ia menduga kritikan itu disampaikan Ganjar hanya karena kecewa tidak didukung Jokowi di Pilpres 2024. Jazuli mengatakan bahwa seharusnya yang berhak menyatakan kritikan itu adalah PKS. Hal itu karena PKS sudah 10 tahun beroposisi dengan pemerintah. Menurut Jazuli, jika yang menyampaikan kritikan itu PKS, maka kritikan itu bersifat objektif bukan hanya karena kecewa. Jazuli mengatakan bahwa PKS berbeda dengan Ganjar yang baru-baru ini mengkritik Jokowi. Menurutnya, PKS selalu memberikan evaluasi terhadap pemerintahan Jokowi setiap 5 tahun sekali. Evaluasi itu disampaikan melalui buku putih. Oleh karena itu, Jazuli mempertanyakan alasan Ganjar baru mengkritik Jokowi setelah tidak mendapatkan endorsement di Pilpres 2024.
Padahal menurut Jazuli, masalah tersebut sudah terjadi sejak 9 tahun terakhir. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Baliho Ganjar Mahfud di jalan utama dekat Bandara Sentani, Jayapura dicopot. Baliho tersebut dicopot saat Ganjar mengunjungi Jayapura pada Selasa 21 November. Atas aksi itu, PDIP mengambil langkah tegas dengan melaporkan kasus ke Bawaslu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Bidang Hukum DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua, Baharudin Farawawan. Laporan itu disampaikan pada Kamis 23 November malam. Baharudin mengatakan laporan itu dilayangkan setelah pihaknya mengumpulkan keterangan saksi di lapangan. Berdasarkan keterangan saksi, baliho tersebut dicopot oleh 2 orang pemuda sebelum Ganjar tiba di Jayapura. Baharudin menegaskan bahwa pihaknya serius mempelajari dan menindaklanjuti kasus pencopotan baliho Ganjar Mahfud itu. Menurutnya, apa yang dilakukan PDIP itu merupakan bentuk penegakan hukum di Papua. Sementara itu, PDIP juga mengalami hal yang serupa, yakni pencopotan baliho. Sebelumnya, baliho PDIP di Bali dicopot saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke wilayah tersebut. Peristiwa itu kembali terjadi di Jayapura. Oleh karena itu, PDIP mengambil langkah tegas dengan melaporkan pencopotan baliho di Jayapura. Saya bilang siapapun yang menang harus ingat pendidikan. Muhammadiyah sudah mengawali tradisi itu. Pak Muti tolong dikoreksi. Angka ini saya kumpulkan, sekolah di Dasmen Muhammadiyah itu 3.334. Mudah-mudahan betul. Kalau ada yang baru tolong bisa. Perguruan tingginya ada 174. Tadi saya dengan Pak Haidar bisi-bisi 3 perguruan tinggi Muhammadiyah besar itu ada di Jogja, ada di Solo, ada di Malang. Dan punya hall yang gede-gede. Dan yang di Solo hallnya yang pang ya Pak ya. Karena selalu ada amal usaha katanya. Makanya Pak Tafsir menjadi salah satu komisaris Bank Jateng. Nggak usah tepuk tangan, nggak ada sepeda. Ini hanya pemberitahuan. Ini hanya pemberitahuan. Karena ormas lain waktu itu tanya kepada Prof, Bu, tanya kepada saya, Pak Ganjar kenapa Muhammadiyah jadi komisaris? Gampang saja. Boleh, besok pagi saya angkat. Cuman Muhammadiyah itu asetnya kurang lebih 2 triliun, betul ya Pak ya? Yang berputar di sana. Kalau Anda mau, silakan. Ada komisaris juga gitu. Langsung mundur teratur. Jadi ini cerita amal usaha dengan modernitas pengelolaan. Saya sampaikan. Maaf dengan segala hormat saya, Pak saya minta, tidak. Saya ngutang, ada achievement di situ, ada kinerja di situ yang ini ngaji saya sama beliau. Memang tak salah. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengakui pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin. Hal itu disampaikan Ganjar di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat 24 November. Meski mengakui telah menjalin komunikasi dengan kubu Amin, Ganjar membantah jika komunikasi itu bersifat politis. Ganjar mengatakan bahwa komunikasi yang dijalin dengan kubu Amin berkaitan dengan sesama alumni Universitas Gadjah Mada atau UGM. Menurut Ganjar, sebagai sesama alumni UGM, ia dan Amin memiliki tanggung jawab kepada rakyat. Ganjar mengatakan bahwa dirinya menjabat sebagai ketua keluarga alumni UGM atau Kagama. Oleh karena itu, komunikasi harus terus berjalan meski antara Ganjar dengan Anies merupakan lawan dalam Pilpres 2024.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu membantah jika komunikasi itu bersifat politis. Ganjar mengatakan komunikasi yang dijalin tidak lebih dari tujuan untuk mempersatukan semua alumni UGM. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkap pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Amin. Hasto mengatakan komunikasi itu dibangun karena sama-sama mendapatkan tekanan dari penguasa. Aksi PDIP menjalin komunikasi dengan kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau pasangan Amin dinilai sebagai taktik jaga-jaga. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik Janus TH Siahaan pada Kamis 23 November. Janus mengatakan bahwa taktik itu dilakukan sebagai antisipasi jika Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak lolos di putaran kedua. Jika Ganjar Mahfud tidak lolos putaran kedua, menurut Janus, PDIP akan melampiaskan kemarahan ke Gibran dan menyerahkan suaranya ke kubu Amin. Selain itu, pendekatan PDIP ke kubu Amin juga dinilai sebagai langkah antisipasi mengamankan suara jika Ganjar Mahfud lolos. Pasalnya, dalam berbagai analisis menyatakan jika Ganjar berhadapan dengan Prabowo di putaran kedua, maka kemungkinan Ganjar kalah. Penyebabnya adalah pendukung Amin yang diasumsikan tidak lolos babak kedua akan berpindah ke Prabowo. Janus menilai jika PDIP mendekati Amin, maka suara pendukung diharapkan bisa berpindah ke Ganjar. Menurut Janus, peluang PDIP mendapatkan suara Nasdem dan PKB cukup besar. Hal itu karena kedua partai itu telah berkawan dengan PDIP sejak 9 tahun terakhir. PKS menyindir Ganjar Pranowo yang memberikan rapor merah penegakan hukum era Presiden Joko Widodo. PKS menilai kritikan Ganjar ke Jokowi tidak relevan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini pada Selasa 21 November. Menurut Jazuli, kritikan itu tidak relevan karena sebelumnya Ganjar terus memuji pemerintahan Jokowi. Ia menduga kritikan itu disampaikan Ganjar hanya karena kecewa tidak didukung Jokowi di Pilpres 2024. Jazuli mengatakan bahwa seharusnya yang berhak menyatakan kritikan itu adalah PKS. Hal itu karena PKS sudah 10 tahun beroposisi dengan pemerintah. Menurut Jazuli, jika yang menyampaikan kritikan itu PKS, maka kritikan itu bersifat objektif bukan hanya karena kecewa. Jazuli mengatakan bahwa PKS berbeda dengan Ganjar yang baru-baru ini mengkritik Jokowi. Menurutnya, PKS selalu memberikan evaluasi terhadap pemerintahan Jokowi setiap 5 tahun sekali. Evaluasi itu disampaikan melalui buku putih. Oleh karena itu, Jazuli mempertanyakan alasan Ganjar baru mengkritik Jokowi setelah tidak mendapatkan endorsement di Pilpres 2024. Padahal menurut Jazuli, masalah tersebut sudah terjadi sejak 9 tahun terakhir. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Baliho Ganjar Mahfud di jalan utama dekat Bandara Sentani, Jayapura dicopot. Baliho tersebut dicopot saat Ganjar mengunjungi Jayapura pada Selasa 21 November. Atas aksi itu, PDIP mengambil langkah tegas dengan melaporkan kasus ke Bawaslu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Bidang Hukum DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua, Baharudin Farawawan. Laporan itu disampaikan pada Kamis 23 November malam. Baharudin mengatakan laporan itu dilayangkan setelah pihaknya mengumpulkan keterangan saksi di lapangan. Berdasarkan keterangan saksi, baliho tersebut dicopot oleh 2 orang pemuda sebelum Ganjar tiba di Jayapura. Baharudin menegaskan bahwa pihaknya serius mempelajari dan menindaklanjuti kasus pencopotan baliho Ganjar Mahfud itu. Menurutnya, apa yang dilakukan PDIP itu merupakan bentuk penegakan hukum di Papua.
Sementara itu, PDIP juga mengalami hal yang serupa, yakni pencopotan baliho. Sebelumnya, baliho PDIP di Bali dicopot saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke wilayah tersebut. Peristiwa itu kembali terjadi di Jayapura. Oleh karena itu, PDIP mengambil langkah tegas dengan melaporkan pencopotan baliho di Jayapura. Saya bilang siapapun yang menang harus ingat pendidikan. Muhammadiyah sudah mengawali tradisi itu. Pak Muti tolong dikoreksi. Angka ini saya kumpulkan, sekolah di Dasmen Muhammadiyah itu 3.334. Mudah-mudahan betul. Kalau ada yang baru tolong bisa. Perguruan tingginya ada 174. Tadi saya dengan Pak Haidar bisi-bisi 3 perguruan tinggi Muhammadiyah besar itu ada di Jogja, ada di Solo, ada di Malang. Dan punya hall yang gede-gede. Dan yang di Solo hallnya yang tang ya Pak ya. Karena selalu ada amal usaha katanya. Makanya Pak Tafsir menjadi salah satu komisaris Bank Jateng. Nggak usah tepuk tangan, nggak ada sepeda. Ini hanya pemberitahuan. Ini hanya pemberitahuan. Karena ormas lain waktu itu tanya kepada Prof, Bu, tanya kepada saya, Pak Ganjar kenapa Muhammadiyah jadi komisaris? Gampang saja. Boleh, besok pagi saya angkat. Cuman Muhammadiyah itu asetnya kurang lebih 2 triliun, betul ya Pak ya? Yang berputar di sana. Kalau Anda mau, silakan. Anda komisaris juga gitu. Langsung mundur teratur. Jadi ini cerita amal usaha dengan modernitas pengelolaan. Saya sampaikan. Maaf dengan segala hormat saya, Pak saya minta, tidak. Saya ngutang, ada achievement di situ, ada kinerja di situ yang ini ngaji saya sama beliau. Memang tak saat. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengakui pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin. Hal itu disampaikan Ganjar di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat 24 November. Meski mengakui telah menjalin komunikasi dengan kubu Amin, Ganjar membantah jika komunikasi itu bersifat politis. Ganjar mengatakan bahwa komunikasi yang dijalin dengan kubu Amin berkaitan dengan sesama alumni Universitas Gadjah Mada atau UGM. Menurut Ganjar, sebagai sesama alumni UGM, ia dan Amin memiliki tanggung jawab kepada rakyat. Ganjar mengatakan bahwa dirinya menjabat sebagai Ketua Keluarga Alumni UGM atau Kagama. Oleh karena itu, komunikasi harus terus berjalan meski antara Ganjar dengan Anies merupakan lawan dalam Pilpres 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu membantah jika komunikasi itu bersifat politis. Ganjar mengatakan komunikasi yang dijalin tidak lebih dari tujuan untuk mempersatukan semua alumni UGM. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkap pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Amin. Hasto mengatakan komunikasi itu dibangun karena sama-sama mendapatkan tekanan dari penguasa. Aksi PDIP menjalin komunikasi dengan kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau pasangan Amin dinilai sebagai taktik jaga-jaga. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik Janus TH Siahaan pada Kamis 23 November. Janus mengatakan bahwa taktik itu dilakukan sebagai antisipasi jika Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak lolos di putaran kedua. Jika Ganjar Mahfud tidak lolos putaran kedua, menurut Janus, PDIP akan melampiaskan kemarahan ke Gibran dan menyerahkan suaranya ke kubu Amin. Selain itu, pendekatan PDIP ke kubu Amin juga dinilai sebagai langkah antisipasi mengamankan suara jika Ganjar Mahfud lolos. Pasalnya, dalam berbagai analisis menyatakan jika Ganjar berhadapan dengan Prabowo di putaran kedua, maka kemungkinan Ganjar kalah. Penyebabnya adalah pendukung Amin yang diasumsikan tidak lolos babak kedua akan berpindah ke Prabowo. Janus menilai jika PDIP mendekati Amin, maka suara pendukung diharapkan bisa berpindah ke Ganjar. Menurut Janus, peluang PDIP mendapatkan suara Nasdem dan PKB cukup besar. Hal itu karena kedua partai itu telah berkawan dengan PDIP sejak 9 tahun terakhir.
PKS menyindir Ganjar Pranowo yang memberikan rapor merah penegakan hukum era Presiden Joko Widodo. PKS menilai kritikan Ganjar ke Jokowi tidak relevan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini pada Selasa 21 November. Menurut Jazuli, kritikan itu tidak relevan karena sebelumnya Ganjar terus memuji pemerintahan Jokowi. Ia menduga kritikan itu disampaikan Ganjar hanya karena kecewa tidak didukung Jokowi di Pilpres 2024. Jazuli mengatakan bahwa seharusnya yang berhak menyatakan kritikan itu adalah PKS. Hal itu karena PKS sudah 10 tahun beroposisi dengan pemerintah. Menurut Jazuli, jika yang menyampaikan kritikan itu PKS, maka kritikan itu bersifat objektif bukan hanya karena kecewa. Jazuli mengatakan bahwa PKS berbeda dengan Ganjar yang baru-baru ini mengkritik Jokowi. Menurutnya, PKS selalu memberikan evaluasi terhadap pemerintahan Jokowi setiap 5 tahun sekali. Evaluasi itu disampaikan melalui buku putih. Oleh karena itu, Jazuli mempertanyakan alasan Ganjar baru mengkritik Jokowi setelah tidak mendapatkan endorsement di Pilpres 2024. Padahal menurut Jazuli, masalah tersebut sudah terjadi sejak 9 tahun terakhir. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Baliho Ganjar Mahfud di jalan utama dekat Bandara Sentani, Jayapura dicopot. Baliho tersebut dicopot saat Ganjar mengunjungi Jayapura pada Selasa 21 November. Atas aksi itu, PDIP mengambil langkah tegas dengan melaporkan kasus ke Bawaslu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Bidang Hukum DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua, Baharudin Farawawan. Laporan itu disampaikan pada Kamis 23 November malam. Baharudin mengatakan laporan itu dilayangkan setelah pihaknya mengumpulkan keterangan saksi di lapangan. Berdasarkan keterangan saksi, baliho tersebut dicopot oleh 2 orang pemuda sebelum Ganjar tiba di Jayapura. Baharudin menegaskan bahwa pihaknya serius mempelajari dan menindaklanjuti kasus pencopotan baliho Ganjar Mahfud itu. Menurutnya, apa yang dilakukan PDIP itu merupakan bentuk penegakan hukum di Papua. Sementara itu, PDIP juga mengalami hal yang serupa, yakni pencopotan baliho. Sebelumnya, baliho PDIP di Bali dicopot saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke wilayah tersebut. Peristiwa itu kembali terjadi di Jayapura. Oleh karena itu, PDIP mengambil langkah tegas dengan melaporkan pencopotan baliho di Jayapura. Saya bilang siapapun yang menang harus ingat pendidikan. Muhammadiyah sudah mengawali tradisi itu. Pak Muti tolong dikoreksi. Angka ini saya kumpulkan. Sekolah di Dasmen Muhammadiyah itu 3.334. Mudah-mudahan betul. Kalau ada yang baru tolong disampaikan. Perguruan tingginya ada 174. Tadi saya dengan Pak Haidar bisi-bisi 3 perguruan tinggi Muhammadiyah besar itu ada di Jogja, ada di Solo, ada di Malang. Dan punya hall yang gede-gede. Dan yang di Solo hallnya yang tang ya Pak ya. Karena selalu ada amal usaha katanya. Makanya Pak Tafsir menjadi salah satu komisaris Bank Jateng. Nggak usah tepuk tangan, nggak ada sepeda. Ini hanya pemberitahuan. Ini hanya pemberitahuan. Karena ormas lain waktu itu tanya kepada Prof, Bu, tanya kepada saya, Pak Ganjar kenapa Muhammadiyah jadi komisaris? Gampang saja. Boleh, besok pagi saya angkat. Cuman Muhammadiyah itu asetnya kurang lebih 2 triliun, betul ya Pak ya? Yang berputar di sana. Kalau Anda mau, silakan.
Ada komisaris juga gitu. Langsung mundur teratur. Jadi ini cerita amal usaha dengan modernitas pengelolaan. Saya sampaikan. Maaf dengan segala hormat saya, Pak saya minta. Tidak. Saya ngutang, ada achievement di situ, ada kinerja di situ yang ini ngaji saya sama beliau. Memang tak salah. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengakui pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin. Hal itu disampaikan Ganjar di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat 24 November. Meski mengakui telah menjalin komunikasi dengan kubu Amin, Ganjar membantah jika komunikasi itu bersifat politis. Ganjar mengatakan bahwa komunikasi yang dijalin dengan kubu Amin berkaitan dengan sesama alumni Universitas Gadjah Mada atau UGM. Menurut Ganjar, sebagai sesama alumni UGM, ia dan Amin memiliki tanggung jawab kepada rakyat. Ganjar mengatakan bahwa dirinya menjabat sebagai Ketua Keluarga Alumni UGM atau KAGAMA. Oleh karena itu, komunikasi harus terus berjalan meski antara Ganjar dengan Anies merupakan lawan dalam Pilpres 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu membantah jika komunikasi itu bersifat politis. Ganjar mengatakan komunikasi yang dijalin tidak lebih dari tujuan untuk mempersatukan semua alumni UGM. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkap pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Amin. Hasto mengatakan komunikasi itu dibangun karena sama-sama mendapatkan tekanan dari penguasa. Aksi PDIP menjalin komunikasi dengan kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau pasangan Amin dinilai sebagai taktik jaga-jaga. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik Janus TH Siahaan pada Kamis 23 November. Janus mengatakan bahwa taktik itu dilakukan sebagai antisipasi jika Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak lolos di putaran kedua. Jika Ganjar Mahfud tidak lolos putaran kedua, menurut Janus, PDIP akan melampiaskan kemarahan ke Gibran dan menyerahkan suaranya ke kubu Amin. Selain itu, pendekatan PDIP ke kubu Amin juga dinilai sebagai langkah antisipasi mengamankan suara jika Ganjar Mahfud lolos. Pasalnya, dalam berbagai analisis menyatakan jika Ganjar berhadapan dengan Prabowo di putaran kedua, maka kemungkinan Ganjar kalah. Penyebabnya adalah pendukung Amin yang diasumsikan tidak lolos babak kedua akan berpindah ke Prabowo. Janus menilai jika PDIP mendekati Amin, maka suara pendukung diharapkan bisa berpindah ke Ganjar. Menurut Janus, peluang PDIP mendapatkan suara Nasdem dan PKB cukup besar. Hal itu karena kedua partai itu telah berkawan dengan PDIP sejak 9 tahun terakhir. PKS menyindir Ganjar Pranowo yang memberikan rapor merah penegakan hukum era Presiden Joko Widodo. PKS menilai kritikan Ganjar ke Jokowi tidak relevan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini pada Selasa 21 November. Menurut Jazuli, kritikan itu tidak relevan karena sebelumnya Ganjar terus memuji pemerintahan Jokowi. Ia menduga kritikan itu disampaikan Ganjar hanya karena kecewa tidak didukung Jokowi di Pilpres 2024. Jazuli mengatakan bahwa seharusnya yang berhak menyatakan kritikan itu adalah PKS. Hal itu karena PKS sudah 10 tahun beroposisi dengan pemerintah. Menurut Jazuli, jika yang menyampaikan kritikan itu PKS, maka kritikan itu bersifat objektif bukan hanya karena kecewa. Jazuli mengatakan bahwa PKS berbeda dengan Ganjar yang baru-baru ini mengkritik Jokowi. Menurutnya, PKS selalu memberikan evaluasi terhadap pemerintahan Jokowi setiap 5 tahun sekali. Evaluasi itu disampaikan melalui buku putih. Oleh karena itu, Jazuli mempertanyakan alasan Ganjar baru mengkritik Jokowi setelah tidak mendapatkan endorsement di Pilpres 2024. Padahal menurut Jazuli, masalah tersebut sudah terjadi sejak 9 tahun terakhir. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah.
Berdasarkan investigasi itu, tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya, menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Baliho Ganjar Mahfud di jalan utama dekat Bandara Sentani, Jayapura dicopot. Baliho tersebut dicopot saat Ganjar mengunjungi Jayapura pada Selasa 21 November. Atas aksi itu, PDIP mengambil langkah tegas dengan melaporkan kasus ke Bawaslu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Bidang Hukum DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua, Baharudin Farawawan. Laporan itu disampaikan pada Kamis 23 November malam. Baharudin mengatakan laporan itu dilayangkan setelah pihaknya mengumpulkan keterangan saksi di lapangan. Berdasarkan keterangan saksi, baliho tersebut dicopot oleh 2 orang pemuda sebelum Ganjar tiba di Jayapura. Baharudin menegaskan bahwa pihaknya serius mempelajari dan menindaklanjuti kasus pencopotan baliho Ganjar Mahfud itu. Menurutnya, apa yang dilakukan PDIP itu merupakan bentuk penegakan hukum di Papua. Sementara itu, PDIP juga mengalami hal yang serupa, yakni pencopotan baliho. Sebelumnya, baliho PDIP di Bali dicopot saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke wilayah tersebut. Peristiwa itu kembali terjadi di Jayapura. Oleh karena itu, PDIP mengambil langkah tegas dengan melaporkan pencopotan baliho di Jayapura. Saya bilang siapapun yang menang harus ingat pendidikan. Muhammadiyah sudah mengawali tradisi itu. Pak Muti tolong dikoreksi. Angka ini saya kumpulkan, sekolah di Dasmen Muhammadiyah itu 3.334. Mudah-mudahan betul. Kalau ada yang baru tolong disampaikan. Perguruan tingginya ada 174. Tadi saya dengan Pak Haidar bisi-bisi 3 perguruan tinggi Muhammadiyah besar itu ada di Jogja, ada di Solo, ada di Malang. Dan punya hall yang gede-gede. Dan yang di Solo hallnya yang tang ya Pak ya. Karena selalu ada amal usaha katanya. Makanya Pak Tafsir menjadi salah satu komisaris Bank Jateng. Nggak usah tepuk tangan, nggak ada sepeda. Ini hanya pemberitahuan. Ini hanya pemberitahuan. Karena ormas lain waktu itu tanya kepada Prof, Bu, tanya kepada saya, Pak Ganjar kenapa Muhammadiyah jadi komisaris? Gampang saja. Boleh, besok pagi saya angkat. Cuman Muhammadiyah itu asetnya kurang lebih 2 triliun, betul ya Pak ya? Yang berputar di sana. Kalau Anda mau, silakan. Ada komisaris juga gitu. Langsung mundur teratur. Jadi ini cerita amal usaha dengan modernitas pengelolaan. Saya sampaikan. Maaf dengan segala hormat saya, Pak saya minta, tidak. Saya ngutang, ada achievement di situ, ada kinerja di situ yang ini ngaji saya sama beliau. Memang tak salah. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengakui pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin. Hal itu disampaikan Ganjar di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat 24 November. Meski mengakui telah menjalin komunikasi dengan kubu Amin, Ganjar membantah jika komunikasi itu bersifat politis. Ganjar mengatakan bahwa komunikasi yang dijalin dengan kubu Amin berkaitan dengan sesama alumni Universitas Gadjah Mada atau UGM. Menurut Ganjar, sebagai sesama alumni UGM, ia dan Amin memiliki tanggung jawab kepada rakyat. Ganjar mengatakan bahwa dirinya menjabat sebagai Ketua Keluarga Alumni UGM atau KAGAMA. Oleh karena itu, komunikasi harus terus berjalan meski antara Ganjar dengan Anies merupakan lawan dalam Pilpres 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu membantah jika komunikasi itu bersifat politis. Ganjar mengatakan komunikasi yang dijalin tidak lebih dari tujuan untuk mempersatukan semua alumni UGM. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkap pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Amin.
Hasto mengatakan komunikasi itu dibangun karena sama-sama mendapatkan tekanan dari penguasa. Aksi PDIP menjalin komunikasi dengan kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau pasangan Amin dinilai sebagai taktik jaga-jaga. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik Janus TH Siahaan pada Kamis 23 November. Janus mengatakan bahwa taktik itu dilakukan sebagai antisipasi jika Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak lolos di putaran kedua. Jika Ganjar Mahfud tidak lolos putaran kedua, menurut Janus, PDIP akan melampiaskan kemarahan ke Gibran dan menyerahkan suaranya ke kubu Amin. Selain itu, pendekatan PDIP ke kubu Amin juga dinilai sebagai langkah antisipasi mengamankan suara jika Ganjar Mahfud lolos. Pasalnya, dalam berbagai analisis menyatakan jika Ganjar berhadapan dengan Prabowo di putaran kedua, maka kemungkinan Ganjar kalah. Penyebabnya adalah pendukung Amin yang diasumsikan tidak lolos babak kedua akan berpindah ke Prabowo. Janus menilai jika PDIP mendekati Amin, maka suara pendukung diharapkan bisa berpindah ke Ganjar. Menurut Janus, peluang PDIP mendapatkan suara Nasdem dan PKB cukup besar. Hal itu karena kedua partai itu telah berkawan dengan PDIP sejak 9 tahun terakhir. PKS menyindir Ganjar Pranowo yang memberikan rapor merah penegakan hukum era Presiden Joko Widodo. PKS menilai kritikan Ganjar ke Jokowi tidak relevan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini pada Selasa 21 November. Menurut Jazuli, kritikan itu tidak relevan karena sebelumnya Ganjar terus memuji pemerintahan Jokowi. Ia menduga kritikan itu disampaikan Ganjar hanya karena kecewa tidak didukung Jokowi di Pilpres 2024. Jazuli mengatakan bahwa seharusnya yang berhak menyatakan kritikan itu adalah PKS. Hal itu karena PKS sudah 10 tahun beroposisi dengan pemerintah. Menurut Jazuli, jika yang menyampaikan kritikan itu PKS, maka kritikan itu bersifat objektif bukan hanya karena kecewa. Jazuli mengatakan bahwa PKS berbeda dengan Ganjar yang baru-baru ini mengkritik Jokowi. Menurutnya, PKS selalu memberikan evaluasi terhadap pemerintahan Jokowi setiap 5 tahun sekali. Evaluasi itu disampaikan melalui buku putih. Oleh karena itu, Jazuli mempertanyakan alasan Ganjar baru mengkritik Jokowi setelah tidak mendapatkan endorsement di Pilpres 2024. Padahal menurut Jazuli, masalah tersebut sudah terjadi sejak 9 tahun terakhir. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Baliho Ganjar Mahfud di jalan utama dekat Bandara Sentani, Jayapura dicopot. Baliho tersebut dicopot saat Ganjar mengunjungi Jayapura pada Selasa 21 November. Atas aksi itu, PDIP mengambil langkah tegas dengan melaporkan kasus ke Bawaslu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Bidang Hukum DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua, Baharudin Farawawan. Laporan itu disampaikan pada Kamis 23 November malam. Baharudin mengatakan laporan itu dilayangkan setelah pihaknya mengumpulkan keterangan saksi di lapangan. Berdasarkan keterangan saksi, baliho tersebut dicopot oleh 2 orang pemuda sebelum Ganjar tiba di Jayapura. Baharudin menegaskan bahwa pihaknya serius mempelajari dan menindaklanjuti kasus pencopotan baliho Ganjar Mahfud itu. Menurutnya, apa yang dilakukan PDIP itu merupakan bentuk penegakan hukum di Papua. Sementara itu, PDIP juga mengalami hal yang serupa, yakni pencopotan baliho. Sebelumnya, baliho PDIP di Bali dicopot saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke wilayah tersebut. Peristiwa itu kembali terjadi di Jayapura.
Oleh karena itu, PDIP mengambil langkah tegas dengan melaporkan pencopotan baliho di Jayapura. Saya bilang siapapun yang menang harus ingat pendidikan. Muhammadiyah sudah mengawali tradisi itu. Pak Muti tolong dikoreksi. Angka ini saya kumpulkan, sekolah di Dasmen Muhammadiyah itu 3.334. Mudah-mudahan betul. Kalau ada yang baru tolong disampaikan. Perguruan tingginya ada 174. Tadi saya dengan Pak Haidar bisi-bisi 3 perguruan tinggi Muhammadiyah besar itu ada di Jogja, ada di Solo, ada di Malang. Dan punya hall yang gede-gede. Dan yang di Solo hallnya yang tang ya Pak ya. Karena selalu ada amal usaha katanya. Makanya Pak Tafsir menjadi salah satu komisaris Bank Jateng. Nggak usah tepuk tangan, nggak ada sepeda. Ini hanya pemberitahuan. Ini hanya pemberitahuan. Karena ormas lain waktu itu tanya kepada Prof, Bu, tanya kepada saya, Pak Ganjar kenapa Muhammadiyah jadi komisaris? Gampang saja. Boleh. Besok pagi saya angkat. Cuman Muhammadiyah itu asetnya kurang lebih 2 triliun. Betul ya Pak ya? Yang berputar di sana. Kalau Anda mau, silakan. Ada komisaris juga gitu. Langsung mundur teratur. Jadi ini cerita amal usaha dengan modernitas pengelolaan. Saya sampaikan. Maaf dengan segala hormat saya, Pak saya minta. Tidak. Saya ngutang, ada achievement di situ, ada kinerja di situ yang ini ngaji saya sama beliau. Memang tak salah. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengakui pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin. Hal itu disampaikan Ganjar di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat 24 November. Meski mengakui telah menjalin komunikasi dengan kubu Amin, Ganjar membantah jika komunikasi itu bersifat politis. Ganjar mengatakan bahwa komunikasi yang dijalin dengan kubu Amin berkaitan dengan sesama alumni Universitas Gadjah Mada atau UGM. Menurut Ganjar, sebagai sesama alumni UGM, ia dan Amin memiliki tanggung jawab kepada rakyat. Ganjar mengatakan bahwa dirinya menjabat sebagai ketua keluarga alumni UGM atau Kagama. Oleh karena itu, komunikasi harus terus berjalan meski antara Ganjar dengan Anies merupakan lawan dalam Pilpres 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu membantah jika komunikasi itu bersifat politis. Ganjar mengatakan komunikasi yang dijalin tidak lebih dari tujuan untuk mempersatukan semua alumni UGM. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkap pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Amin. Hasto mengatakan komunikasi itu dibangun karena sama-sama mendapatkan tekanan dari penguasa. Aksi PDIP menjalin komunikasi dengan kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau pasangan Amin dinilai sebagai taktik jaga-jaga. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik Janus TH Siahaan pada Kamis 23 November. Janus mengatakan bahwa taktik itu dilakukan sebagai antisipasi jika Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak lolos di putaran kedua. Jika Ganjar Mahfud tidak lolos putaran kedua, menurut Janus, PDIP akan melampiaskan kemarahan ke Gibran dan menyerahkan suaranya ke kubu Amin. Selain itu, pendekatan PDIP ke kubu Amin juga dinilai sebagai langkah antisipasi mengamankan suara jika Ganjar Mahfud lolos. Pasalnya, dalam berbagai analisis menyatakan jika Ganjar berhadapan dengan Prabowo di putaran kedua, maka kemungkinan Ganjar kalah. Penyebabnya adalah pendukung Amin yang diasumsikan tidak lolos babak kedua akan berpindah ke Prabowo. Janus menilai jika PDIP mendekati Amin, maka suara pendukung diharapkan bisa berpindah ke Ganjar. Menurut Janus, peluang PDIP mendapatkan suara Nasdem dan PKB cukup besar. Hal itu karena kedua partai itu telah berkawan dengan PDIP sejak 9 tahun terakhir. PKS menyindir Ganjar Pranowo yang memberikan rapor merah penegakan hukum era Presiden Joko Widodo. PKS menilai kritikan Ganjar ke Jokowi tidak relevan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini pada Selasa 21 November. Menurut Jazuli, kritikan itu tidak relevan karena sebelumnya Ganjar terus memuji pemerintahan Jokowi.
Ia menduga kritikan itu disampaikan Ganjar hanya karena kecewa tidak didukung Jokowi di Pilpres 2024. Jazuli mengatakan bahwa seharusnya yang berhak menyatakan kritikan itu adalah PKS. Hal itu karena PKS sudah 10 tahun beroposisi dengan pemerintah. Menurut Jazuli, jika yang menyampaikan kritikan itu PKS, maka kritikan itu bersifat objektif bukan hanya karena kecewa. Jazuli mengatakan bahwa PKS berbeda dengan Ganjar yang baru-baru ini mengkritik Jokowi. Menurutnya, PKS selalu memberikan evaluasi terhadap pemerintahan Jokowi setiap 5 tahun sekali. Evaluasi itu disampaikan melalui buku putih. Oleh karena itu, Jazuli mempertanyakan alasan Ganjar baru mengkritik Jokowi setelah tidak mendapatkan endorsement di Pilpres 2024. Padahal menurut Jazuli, masalah tersebut sudah terjadi sejak 9 tahun terakhir. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Baliho Ganjar Mahfud di jalan utama dekat Bandara Sentani, Jayapura dicopot. Baliho tersebut dicopot saat Ganjar mengunjungi Jayapura pada Selasa 21 November. Atas aksi itu, PDIP mengambil langkah tegas dengan melaporkan kasus ke Bawaslu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Bidang Hukum DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua, Baharudin Farawawan. Laporan itu disampaikan pada Kamis 23 November malam. Baharudin mengatakan laporan itu dilayangkan setelah pihaknya mengumpulkan keterangan saksi di lapangan. Berdasarkan keterangan saksi, baliho tersebut dicopot oleh 2 orang pemuda sebelum Ganjar tiba di Jayapura. Baharudin menegaskan bahwa pihaknya serius mempelajari dan menindaklanjuti kasus pencopotan baliho Ganjar Mahfud itu. Menurutnya, apa yang dilakukan PDIP itu merupakan bentuk penegakan hukum di Papua. Sementara itu, PDIP juga mengalami hal yang serupa, yakni pencopotan baliho. Sebelumnya, baliho PDIP di Bali dicopot saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke wilayah tersebut. Peristiwa itu kembali terjadi di Jayapura. Oleh karena itu, PDIP mengambil langkah tegas dengan melaporkan pencopotan baliho di Jayapura. Saya bilang siapapun yang menang harus ingat pendidikan. Muhammadiyah sudah mengawali tradisi itu. Pak Muti tolong dikoreksi. Angka ini saya kumpulkan, sekolah di Dasmen Muhammadiyah itu 3.334. Mudah-mudahan betul. Kalau ada yang baru tolong disampaikan. Perguruan tingginya ada 174. Tadi saya dengan Pak Haidar bisi-bisi 3 perguruan tinggi Muhammadiyah besar itu ada di Jogja, ada di Solo, ada di Malang. Dan punya hall yang gede-gede. Dan yang di Solo hallnya yang tang ya Pak ya. Karena selalu ada amal usaha katanya. Makanya Pak Tafsir menjadi salah satu komisaris Bank Jateng. Nggak usah tepuk tangan, nggak ada sepeda. Ini hanya pemberitahuan. Ini hanya pemberitahuan. Karena ormas lain waktu itu tanya kepada Prof, Bu, tanya kepada saya, Pak Ganjar kenapa Muhammadiyah jadi komisaris? Gampang saja. Boleh, besok pagi saya angkat. Cuman Muhammadiyah itu asetnya kurang lebih 2 triliun, betul ya Pak ya? Yang berputar di sana. Kalau Anda mau, silakan. Anda komisaris juga gitu. Langsung mundur teratur. Jadi ini cerita amal usaha dengan modernitas pengelolaan. Saya sampaikan. Maaf dengan segala hormat saya, Pak saya minta, tidak. Saya ngutang, ada achievement di situ, ada kinerja di situ yang ini ngaji saya sama beliau.
memang tak sehat. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengakui pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin. Hal itu disampaikan Ganjar di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat 24 November. Meski mengakui telah menjalin komunikasi dengan kubu Amin, Ganjar membantah jika komunikasi itu bersifat politis. Ganjar mengatakan bahwa komunikasi yang dijalin dengan kubu Amin berkaitan dengan sesama alumni Universitas Gadjah Mada atau UGM. Menurut Ganjar, sebagai sesama alumni UGM, ia dan Amin memiliki tanggung jawab kepada rakyat. Ganjar mengatakan bahwa dirinya menjabat sebagai Ketua Keluarga Alumni UGM atau KAGAMA. Oleh karena itu, komunikasi harus terus berjalan meski antara Ganjar dengan Anies merupakan lawan dalam Pilpres 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu membantah jika komunikasi itu bersifat politis. Ganjar mengatakan komunikasi yang dijalin tidak lebih dari tujuan untuk mempersatukan semua alumni UGM. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkap pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Amin. Hasto mengatakan komunikasi itu dibangun karena sama-sama mendapatkan tekanan dari penguasa. Aksi PDIP menjalin komunikasi dengan kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau pasangan Amin dinilai sebagai taktik jaga-jaga. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik Janus TH Siahaan pada Kamis 23 November. Janus mengatakan bahwa taktik itu dilakukan sebagai antisipasi jika Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak lolos di putaran kedua. Jika Ganjar Mahfud tidak lolos putaran kedua, menurut Janus, PDIP akan melampiaskan kemarahan ke Gibran dan menyerahkan suaranya ke kubu Amin. Selain itu, pendekatan PDIP ke kubu Amin juga dinilai sebagai langkah antisipasi mengamankan suara jika Ganjar Mahfud lolos. Pasalnya, dalam berbagai analisis menyatakan jika Ganjar berhadapan dengan Prabowo di putaran kedua, maka kemungkinan Ganjar kalah. Penyebabnya adalah pendukung Amin yang diasumsikan tidak lolos babak kedua akan berpindah ke Prabowo. Janus menilai jika PDIP mendekati Amin, maka suara pendukung diharapkan bisa berpindah ke Ganjar. Menurut Janus, peluang PDIP mendapatkan suara Nasdem dan PKB cukup besar. Hal itu karena kedua partai itu telah berkawan dengan PDIP sejak 9 tahun terakhir. PKS menyindir Ganjar Pranowo yang memberikan rapor merah penegakan hukum era Presiden Joko Widodo. PKS menilai kritikan Ganjar ke Jokowi tidak relevan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini pada Selasa 21 November. Menurut Jazuli, kritikan itu tidak relevan karena sebelumnya Ganjar terus memuji pemerintahan Jokowi. Ia menduga kritikan itu disampaikan Ganjar hanya karena kecewa tidak didukung Jokowi di Pilpres 2024. Jazuli mengatakan bahwa seharusnya yang berhak menyatakan kritikan itu adalah PKS. Hal itu karena PKS sudah 10 tahun beroposisi dengan pemerintah. Menurut Jazuli, jika yang menyampaikan kritikan itu PKS, maka kritikan itu bersifat objektif bukan hanya karena kecewa. Jazuli mengatakan bahwa PKS berbeda dengan Ganjar yang baru-baru ini mengkritik Jokowi. Menurutnya, PKS selalu memberikan evaluasi terhadap pemerintahan Jokowi setiap 5 tahun sekali. Evaluasi itu disampaikan melalui buku putih. Oleh karena itu, Jazuli mempertanyakan alasan Ganjar baru mengkritik Jokowi setelah tidak mendapatkan endorsement di Pilpres 2024. Padahal menurut Jazuli, masalah tersebut sudah terjadi sejak 9 tahun terakhir. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024.
Pris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Baliho Ganjar Mahfud di jalan utama dekat Bandara Sentani, Jayapura dicopot. Baliho tersebut dicopot saat Ganjar mengunjungi Jayapura pada Selasa 21 November. Atas aksi itu, PDIP mengambil langkah tegas dengan melaporkan kasus ke Bawaslu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Bidang Hukum DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua, Baharudin Farawawan. Laporan itu disampaikan pada Kamis 23 November malam. Baharudin mengatakan laporan itu dilayangkan setelah pihaknya mengumpulkan keterangan saksi di lapangan. Berdasarkan keterangan saksi, baliho tersebut dicopot oleh 2 orang pemuda sebelum Ganjar tiba di Jayapura. Baharudin menegaskan bahwa pihaknya serius mempelajari dan menindaklanjuti kasus pencopotan baliho Ganjar Mahfud itu. Menurutnya, apa yang dilakukan PDIP itu merupakan bentuk penegakan hukum di Papua. Sementara itu, PDIP juga mengalami hal yang serupa, yakni pencopotan baliho. Sebelumnya, baliho PDIP di Bali dicopot saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke wilayah tersebut. Peristiwa itu kembali terjadi di Jayapura. Oleh karena itu, PDIP mengambil langkah tegas dengan melaporkan pencopotan baliho di Jayapura. Saya bilang siapapun yang menang harus ingat pendidikan. Muhammadiyah sudah mengawali tradisi itu. Pak Muti tolong dikoreksi. Angka ini saya kumpulkan, sekolah di Dasmen Muhammadiyah itu 3.334. Mudah-mudahan betul. Kalau ada yang baru tolong disampaikan. Perguruan tingginya ada 174. Tadi saya dengan Pak Haidar bisi-bisi 3 perguruan tinggi Muhammadiyah besar itu ada di Jogja, ada di Solo, ada di Malang. Dan punya hall yang gede-gede. Dan yang di Solo hallnya yang tang ya Pak ya. Karena selalu ada amal usaha katanya. Makanya Pak Tafsir menjadi salah satu komisaris Bank Jateng. Nggak usah tepuk tangan, nggak ada sepeda. Ini hanya pemberitahuan. Ini hanya pemberitahuan. Karena ormas lain waktu itu tanya kepada Prof, Bu, tanya kepada saya, Pak Ganjar kenapa Muhammadiyah jadi komisaris? Gampang saja. Boleh, besok pagi saya angkat. Cuman Muhammadiyah itu asetnya kurang lebih 2 triliun, betul ya Pak ya? Yang berputar di sana. Kalau Anda mau, silakan. Ada komisaris juga gitu. Langsung mundur teratur. Jadi ini cerita amal usaha dengan modernitas pengelolaan. Saya sampaikan. Maaf dengan segala hormat saya, Pak saya minta, tidak. Saya ngutang, ada achievement di situ, ada kinerja di situ yang ini ngaji saya sama beliau. Memang tak salah. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengakui pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin. Hal itu disampaikan Ganjar di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat 24 November. Meski mengakui telah menjalin komunikasi dengan kubu Amin, Ganjar membantah jika komunikasi itu bersifat politis. Ganjar mengatakan bahwa komunikasi yang dijalin dengan kubu Amin berkaitan dengan sesama alumni Universitas Gadjah Mada atau UGM. Menurut Ganjar, sebagai sesama alumni UGM, ia dan Amin memiliki tanggung jawab kepada rakyat. Ganjar mengatakan bahwa dirinya menjabat sebagai Ketua Keluarga Alumni UGM atau KAGAMA. Oleh karena itu, komunikasi harus terus berjalan meski antara Ganjar dengan Anies merupakan lawan dalam Pilpres 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu membantah jika komunikasi itu bersifat politis. Ganjar mengatakan komunikasi yang dijalin tidak lebih dari tujuan untuk mempersatukan semua alumni UGM. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkap pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Amin. Hasto mengatakan komunikasi itu dibangun karena sama-sama mendapatkan tekanan dari penguasa. Aksi PDIP menjalin komunikasi dengan kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau pasangan Amin dinilai sebagai taktik jaga-jaga. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik Janus TH Siahaan pada Kamis 23 November. Janus mengatakan bahwa taktik itu dilakukan sebagai antisipasi jika Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak lolos di putaran kedua. Jika Ganjar Mahfud tidak lolos putaran kedua, menurut Janus, PDIP akan melampiaskan kemarahan ke Gibran dan menyerahkan suaranya ke kubu Amin.
Selain itu, pendekatan PDIP ke kubu Amin juga dinilai sebagai langkah antisipasi mengamankan suara jika Ganjar Mahfud lolos. Pasalnya, dalam berbagai analisis menyatakan jika Ganjar berhadapan dengan Prabowo di putaran kedua, maka kemungkinan Ganjar kalah. Penyebabnya adalah pendukung Amin yang diasumsikan tidak lolos babak kedua akan berpindah ke Prabowo. Janus menilai jika PDIP mendekati Amin, maka suara pendukung diharapkan bisa berpindah ke Ganjar. Menurut Janus, peluang PDIP mendapatkan suara Nasdem dan PKB cukup besar. Hal itu karena kedua partai itu telah berkawan dengan PDIP sejak 9 tahun terakhir. PKS menyindir Ganjar Pranowo yang memberikan rapor merah penegakan hukum era Presiden Joko Widodo. PKS menilai kritikan Ganjar ke Jokowi tidak relevan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini pada Selasa 21 November. Menurut Jazuli, kritikan itu tidak relevan karena sebelumnya Ganjar terus memuji pemerintahan Jokowi. Ia menduga kritikan itu disampaikan Ganjar hanya karena kecewa tidak didukung Jokowi di Pilpres 2024. Jazuli mengatakan bahwa seharusnya yang berhak menyatakan kritikan itu adalah PKS. Hal itu karena PKS sudah 10 tahun beroposisi dengan pemerintah. Menurut Jazuli, jika yang menyampaikan kritikan itu PKS, maka kritikan itu bersifat objektif bukan hanya karena kecewa. Jazuli mengatakan bahwa PKS berbeda dengan Ganjar yang baru-baru ini mengkritik Jokowi. Menurutnya, PKS selalu memberikan evaluasi terhadap pemerintahan Jokowi setiap 5 tahun sekali. Evaluasi itu disampaikan melalui buku putih. Oleh karena itu, Jazuli mempertanyakan alasan Ganjar baru mengkritik Jokowi setelah tidak mendapatkan endorsement di Pilpres 2024. Padahal menurut Jazuli, masalah tersebut sudah terjadi sejak 9 tahun terakhir. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Baliho Ganjar Mahfud di jalan utama dekat Bandara Sentani, Jayapura dicopot. Baliho tersebut dicopot saat Ganjar mengunjungi Jayapura pada Selasa 21 November. Atas aksi itu, PDIP mengambil langkah tegas dengan melaporkan kasus ke Bawaslu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Bidang Hukum DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua, Baharudin Farawawan. Laporan itu disampaikan pada Kamis 23 November malam. Baharudin mengatakan laporan itu dilayangkan setelah pihaknya mengumpulkan keterangan saksi di lapangan. Berdasarkan keterangan saksi, baliho tersebut dicopot oleh 2 orang pemuda sebelum Ganjar tiba di Jayapura. Baharudin menegaskan bahwa pihaknya serius mempelajari dan menindaklanjuti kasus pencopotan baliho Ganjar Mahfud itu. Menurutnya, apa yang dilakukan PDIP itu merupakan bentuk penegakan hukum di Papua. Sementara itu, PDIP juga mengalami hal yang serupa, yakni pencopotan baliho. Sebelumnya, baliho PDIP di Bali dicopot saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke wilayah tersebut. Peristiwa itu kembali terjadi di Jayapura. Oleh karena itu, PDIP mengambil langkah tegas dengan melaporkan pencopotan baliho di Jayapura. Saya bilang siapapun yang menang harus ingat pendidikan. Muhammadiyah sudah mengawali tradisi itu. Pak Muti tolong dikoreksi. Angka ini saya kumpulkan. Sekolah di Dasmen Muhammadiyah itu 3.334. Mudah-mudahan betul. Kalau ada yang baru tolong disampaikan. Perguruan tingginya ada 174. Tadi saya dengan Pak Haidar bisi-bisi 3 perguruan tinggi Muhammadiyah besar itu ada di Jogja, ada di Solo, ada di Malang. Dan punya hall yang gede-gede. Dan yang di Solo hallnya tang ya Pak ya.
karena selalu ada amal usaha katanya. Makanya Pak Tafsir menjadi salah satu komisaris Bank Jateng. Nggak usah tepuk tangan, nggak ada sepeda. Ini hanya pemberitahuan. Ini hanya pemberitahuan. Karena ormas lain waktu itu tanya kepada Prof, Bu, tanya kepada saya, Pak Ganjar kenapa Muhammadiyah jadi komisaris? Gampang saja. Boleh. Besok pagi saya angkat. Cuman Muhammadiyah itu asetnya kurang lebih 2 triliun. Betul ya Pak ya? Yang berputar di sana. Kalau Anda mau, silakan. Ada komisaris juga gitu. Langsung mundur teratur. Jadi ini cerita amal usaha dengan modernitas pengelolaan. Saya sampaikan. Maaf dengan segala hormat saya, Pak saya minta. Tidak. Saya ngutang, ada achievement di situ, ada kinerja di situ yang ini ngaji saya sama beliau. Memang tak salah. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengakui pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin. Hal itu disampaikan Ganjar di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat 24 November. Meski mengakui telah menjalin komunikasi dengan kubu Amin, Ganjar membantah jika komunikasi itu bersifat politis. Ganjar mengatakan bahwa komunikasi yang dijalin dengan kubu Amin berkaitan dengan sesama alumni Universitas Gadjah Mada atau UGM. Menurut Ganjar, sebagai sesama alumni UGM, ia dan Amin memiliki tanggung jawab kepada rakyat. Ganjar mengatakan bahwa dirinya menjabat sebagai Ketua Keluarga Alumni UGM atau Kagama. Oleh karena itu, komunikasi harus terus berjalan meski antara Ganjar dengan Anies merupakan lawan dalam Pilpres 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu membantah jika komunikasi itu bersifat politis. Ganjar mengatakan komunikasi yang dijalin tidak lebih dari tujuan untuk mempersatukan semua alumni UGM. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkap pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Amin. Hasto mengatakan komunikasi itu dibangun karena sama-sama mendapatkan tekanan dari penguasa. Aksi PDIP menjalin komunikasi dengan kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau pasangan Amin dinilai sebagai taktik jaga-jaga. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik Janus TH Siahaan pada Kamis 23 November. Janus mengatakan bahwa taktik itu dilakukan sebagai antisipasi jika Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak lolos di putaran kedua. Jika Ganjar Mahfud tidak lolos putaran kedua, menurut Janus, PDIP akan melampiaskan kemarahan ke Gibran dan menyerahkan suaranya ke kubu Amin. Selain itu, pendekatan PDIP ke kubu Amin juga dinilai sebagai langkah antisipasi mengamankan suara jika Ganjar Mahfud lolos. Pasalnya, dalam berbagai analisis menyatakan jika Ganjar berhadapan dengan Prabowo di putaran kedua, maka kemungkinan Ganjar kalah. Penyebabnya adalah pendukung Amin yang diasumsikan tidak lolos babak kedua akan berpindah ke Prabowo. Janus menilai jika PDIP mendekati Amin, maka suara pendukung diharapkan bisa berpindah ke Ganjar. Menurut Janus, peluang PDIP mendapatkan suara Nasdem dan PKB cukup besar. Hal itu karena kedua partai itu telah berkawan dengan PDIP sejak 9 tahun terakhir. PKS menyindir Ganjar Pranowo yang memberikan rapor merah penegakan hukum era Presiden Joko Widodo. PKS menilai kritikan Ganjar ke Jokowi tidak relevan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini pada Selasa 21 November. Menurut Jazuli, kritikan itu tidak relevan karena sebelumnya Ganjar terus memuji pemerintahan Jokowi. Ia menduga kritikan itu disampaikan Ganjar hanya karena kecewa tidak didukung Jokowi di Pilpres 2024. Jazuli mengatakan bahwa seharusnya yang berhak menyatakan kritikan itu adalah PKS. Hal itu karena PKS sudah 10 tahun beroposisi dengan pemerintah. Menurut Jazuli, jika yang menyampaikan kritikan itu PKS, maka kritikan itu bersifat objektif bukan hanya karena kecewa. Jazuli mengatakan bahwa PKS berbeda dengan Ganjar yang baru-baru ini mengkritik Jokowi. Menurutnya, PKS selalu memberikan evaluasi terhadap pemerintahan Jokowi setiap 5 tahun sekali. Evaluasi itu disampaikan melalui buku putih.
Oleh karena itu, Jazuli mempertanyakan alasan Ganjar baru mengkritik Jokowi setelah tidak mendapatkan endorsement di Pilpres 2024. Padahal menurut Jazuli, masalah tersebut sudah terjadi sejak 9 tahun terakhir. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Baliho Ganjar Mahfud di jalan utama dekat Bandara Sentani, Jayapura dicopot. Baliho tersebut dicopot saat Ganjar mengunjungi Jayapura pada Selasa 21 November. Atas aksi itu, PDIP mengambil langkah tegas dengan melaporkan kasus ke Bawaslu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Bidang Hukum DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua, Baharudin Farawawan. Laporan itu disampaikan pada Kamis 23 November malam. Baharudin mengatakan laporan itu dilayangkan setelah pihaknya mengumpulkan keterangan saksi di lapangan. Berdasarkan keterangan saksi, baliho tersebut dicopot oleh 2 orang pemuda sebelum Ganjar tiba di Jayapura. Baharudin menegaskan bahwa pihaknya serius mempelajari dan menindaklanjuti kasus pencopotan baliho Ganjar Mahfud itu. Menurutnya, apa yang dilakukan PDIP itu merupakan bentuk penegakan hukum di Papua. Sementara itu, PDIP juga mengalami hal yang serupa, yakni pencopotan baliho. Sebelumnya, baliho PDIP di Bali dicopot saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke wilayah tersebut. Peristiwa itu kembali terjadi di Jayapura. Oleh karena itu, PDIP mengambil langkah tegas dengan melaporkan pencopotan baliho di Jayapura. Saya bilang siapapun yang menang harus ingat pendidikan. Muhammadiyah sudah mengawali tradisi itu. Pak Muti tolong dikoreksi. Angka ini saya kumpulkan. Sekolah di Dasmen Muhammadiyah itu 3.334. Mudah-mudahan betul. Kalau ada yang baru tolong bisa. Perguruan tingginya ada 174. Tadi saya dengan Pak Haidar bisi-bisi 3 perguruan tinggi Muhammadiyah besar itu ada di Jogja, ada di Solo, ada di Malang. Dan punya hall yang gede-gede. Dan yang di Solo hallnya yang tang ya Pak ya. Karena selalu ada amal usaha katanya. Makanya Pak Tafsir menjadi salah satu komisaris Bank Jateng. Nggak usah tepuk tangan, nggak ada sepeda. Ini hanya pemberitahuan. Ini hanya pemberitahuan. Karena ormas lain waktu itu tanya kepada Prof, Bu, tanya kepada saya, Pak Ganjar kenapa Muhammadiyah jadi komisaris? Gampang saja. Boleh, besok pagi saya angkat. Cuman Muhammadiyah itu asetnya kurang lebih 2 triliun, betul ya Pak ya? Yang berputar di sana. Kalau Anda mau, silakan. Ada komisaris juga gitu. Langsung mundur teratur. Jadi ini cerita amal usaha dengan modernitas pengelolaan. Saya sampaikan. Maaf dengan segala hormat saya, Pak saya minta, tidak. Saya ngutang, ada achievement di situ, ada kinerja di situ yang ini ngaji saya sama beliau. Memang tak salah. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengakui pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin. Hal itu disampaikan Ganjar di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat 24 November. Meski mengakui telah menjalin komunikasi dengan kubu Amin, Ganjar membantah jika komunikasi itu bersifat politis. Ganjar mengatakan bahwa komunikasi yang dijalin dengan kubu Amin berkaitan dengan sesama alumni Universitas Gadjah Mada atau UGM. Menurut Ganjar, sebagai sesama alumni UGM, ia dan Amin memiliki tanggung jawab kepada rakyat. Ganjar mengatakan bahwa dirinya menjabat sebagai Ketua Keluarga Alumni UGM atau KAGAMA.
Oleh karena itu, komunikasi harus terus berjalan meski antara Ganjar dengan Anies merupakan lawan dalam Pilpres 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu membantah jika komunikasi itu bersifat politis. Ganjar mengatakan komunikasi yang dijalin tidak lebih dari tujuan untuk mempersatukan semua alumni UGM. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkap pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Amin. Hasto mengatakan komunikasi itu dibangun karena sama-sama mendapatkan tekanan dari penguasa. Aksi PDIP menjalin komunikasi dengan kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau pasangan Amin dinilai sebagai taktik jaga-jaga. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik Janus TH Siahaan pada Kamis 23 November. Janus mengatakan bahwa taktik itu dilakukan sebagai antisipasi jika Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak lolos di putaran kedua. Jika Ganjar Mahfud tidak lolos putaran kedua, menurut Janus, PDIP akan melampiaskan kemarahan ke Gibran dan menyerahkan suaranya ke kubu Amin. Selain itu, pendekatan PDIP ke kubu Amin juga dinilai sebagai langkah antisipasi mengamankan suara jika Ganjar Mahfud lolos. Pasalnya, dalam berbagai analisis menyatakan jika Ganjar berhadapan dengan Prabowo di putaran kedua, maka kemungkinan Ganjar kalah. Penyebabnya adalah pendukung Amin yang diasumsikan tidak lolos babak kedua akan berpindah ke Prabowo. Janus menilai jika PDIP mendekati Amin, maka suara pendukung diharapkan bisa berpindah ke Ganjar. Menurut Janus, peluang PDIP mendapatkan suara Nasdem dan PKB cukup besar. Hal itu karena kedua partai itu telah berkawan dengan PDIP sejak 9 tahun terakhir. PKS menyindir Ganjar Pranowo yang memberikan rapor merah penegakan hukum era Presiden Joko Widodo. PKS menilai kritikan Ganjar ke Jokowi tidak relevan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini pada Selasa 21 November. Menurut Jazuli, kritikan itu tidak relevan karena sebelumnya Ganjar terus memuji pemerintahan Jokowi. Ia menduga kritikan itu disampaikan Ganjar hanya karena kecewa tidak didukung Jokowi di Pilpres 2024. Jazuli mengatakan bahwa seharusnya yang berhak menyatakan kritikan itu adalah PKS. Hal itu karena PKS sudah 10 tahun beroposisi dengan pemerintah. Menurut Jazuli, jika yang menyampaikan kritikan itu PKS, maka kritikan itu bersifat objektif bukan hanya karena kecewa. Jazuli mengatakan bahwa PKS berbeda dengan Ganjar yang baru-baru ini mengkritik Jokowi. Menurutnya, PKS selalu memberikan evaluasi terhadap pemerintahan Jokowi setiap 5 tahun sekali. Evaluasi itu disampaikan melalui buku putih. Oleh karena itu, Jazuli mempertanyakan alasan Ganjar baru mengkritik Jokowi setelah tidak mendapatkan endorsement di Pilpres 2024. Padahal menurut Jazuli, masalah tersebut sudah terjadi sejak 9 tahun terakhir. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Baliho Ganjar Mahfud di jalan utama dekat Bandara Sentani, Jayapura dicopot. Baliho tersebut dicopot saat Ganjar mengunjungi Jayapura pada Selasa 21 November. Atas aksi itu, PDIP mengambil langkah tegas dengan melaporkan kasus ke Bawaslu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Bidang Hukum DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua, Baharudin Farawawan. Laporan itu disampaikan pada Kamis 23 November malam. Baharudin mengatakan laporan itu dilayangkan setelah pihaknya mengumpulkan keterangan saksi di lapangan.
Berdasarkan keterangan saksi, baliho tersebut dicopot oleh 2 orang pemuda sebelum Ganjar tiba di Jayapura. Baharudin menegaskan bahwa pihaknya serius mempelajari dan menindaklanjuti kasus pencopotan baliho Ganjar Mahfud itu. Menurutnya, apa yang dilakukan PDIP itu merupakan bentuk penegakan hukum di Papua. Sementara itu, PDIP juga mengalami hal yang serupa, yakni pencopotan baliho. Sebelumnya, baliho PDIP di Bali dicopot saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke wilayah tersebut. Peristiwa itu kembali terjadi di Jayapura. Oleh karena itu, PDIP mengambil langkah tegas dengan melaporkan pencopotan baliho di Jayapura. Saya bilang siapapun yang menang harus ingat pendidikan. Muhammadiyah sudah mengawali tradisi itu. Pak Muti tolong dikoreksi. Angka ini saya kumpulkan, sekolah di Dasmen Muhammadiyah itu 3.334. Mudah-mudahan betul. Kalau ada yang baru tolong bisa. Perguruan tingginya ada 174. Tadi saya dengan Pak Haidar bisi-bisi 3 perguruan tinggi Muhammadiyah besar itu ada di Jogja, ada di Solo, ada di Malang. Dan punya hall yang gede-gede. Dan yang di Solo hallnya tang ya Pak ya. Karena selalu ada amal usaha katanya. Makanya Pak Tafsir menjadi salah satu komisaris Bank Jateng. Nggak usah tepuk tangan, nggak ada sepeda. Ini hanya pemberitahuan. Ini hanya pemberitahuan. Karena ormas lain waktu itu tanya kepada Prof, Bu, tanya kepada saya, Pak Ganjar kenapa Muhammadiyah jadi komisaris? Gampang saja. Boleh, besok pagi saya angkat. Cuman Muhammadiyah itu asetnya kurang lebih 2 triliun, betul ya Pak ya? Yang berputar di sana. Kalau Anda mau, silakan. Ada komisaris juga gitu. Langsung mundur teratur. Jadi ini cerita amal usaha dengan modernitas pengelolaan. Saya sampaikan. Maaf dengan segala hormat saya, Pak saya minta, tidak. Saya ngutang, ada achievement di situ, ada kinerja di situ yang ini ngaji saya sama beliau. Memang tak salah. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengakui pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin. Hal itu disampaikan Ganjar di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat 24 November. Meski mengakui telah menjalin komunikasi dengan kubu Amin, Ganjar membantah jika komunikasi itu bersifat politis. Ganjar mengatakan bahwa komunikasi yang dijalin dengan kubu Amin berkaitan dengan sesama alumni Universitas Gadjah Mada atau UGM. Menurut Ganjar, sebagai sesama alumni UGM, ia dan Amin memiliki tanggung jawab kepada rakyat. Ganjar mengatakan bahwa dirinya menjabat sebagai Ketua Keluarga Alumni UGM atau Kagama. Oleh karena itu, komunikasi harus terus berjalan meski antara Ganjar dengan Anies merupakan lawan dalam Pilpres 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu membantah jika komunikasi itu bersifat politis. Ganjar mengatakan komunikasi yang dijalin tidak lebih dari tujuan untuk mempersatukan semua alumni UGM. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkap pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Amin. Hasto mengatakan komunikasi itu dibangun karena sama-sama mendapatkan tekanan dari penguasa. Aksi PDIP menjalin komunikasi dengan kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau pasangan Amin dinilai sebagai taktik jaga-jaga. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik Janus TH Siahaan pada Kamis 23 November. Janus mengatakan bahwa taktik itu dilakukan sebagai antisipasi jika Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak lolos di putaran kedua. Jika Ganjar Mahfud tidak lolos putaran kedua, menurut Janus, PDIP akan melampiaskan kemarahan ke Gibran dan menyerahkan suaranya ke kubu Amin. Selain itu, pendekatan PDIP ke kubu Amin juga dinilai sebagai langkah antisipasi mengamankan suara jika Ganjar Mahfud lolos. Pasalnya, dalam berbagai analisis menyatakan jika Ganjar berhadapan dengan Prabowo di putaran kedua, maka kemungkinan Ganjar kalah. Penyebabnya adalah pendukung Amin yang diasumsikan tidak lolos babak kedua akan berpindah ke Prabowo. Janus menilai jika PDIP mendekati Amin, maka suara pendukung diharapkan bisa berpindah ke Ganjar. Menurut Janus, peluang PDIP mendapatkan suara Nasdem dan PKB cukup besar.
Hal itu karena kedua partai itu telah berkawan dengan PDIP sejak 9 tahun terakhir. PKS menyindir Ganjar Pranowo yang memberikan rapor merah penegakan hukum era Presiden Joko Widodo. PKS menilai kritikan Ganjar ke Jokowi tidak relevan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini pada Selasa 21 November. Menurut Jazuli, kritikan itu tidak relevan karena sebelumnya Ganjar terus memuji pemerintahan Jokowi. Ia menduga kritikan itu disampaikan Ganjar hanya karena kecewa tidak didukung Jokowi di Pilpres 2024. Jazuli mengatakan bahwa seharusnya yang berhak menyatakan kritikan itu adalah PKS. Hal itu karena PKS sudah 10 tahun beroposisi dengan pemerintah. Menurut Jazuli, jika yang menyampaikan kritikan itu PKS, maka kritikan itu bersifat objektif bukan hanya karena kecewa. Jazuli mengatakan bahwa PKS berbeda dengan Ganjar yang baru-baru ini mengkritik Jokowi. Menurutnya, PKS selalu memberikan evaluasi terhadap pemerintahan Jokowi setiap 5 tahun sekali. Evaluasi itu disampaikan melalui buku putih. Oleh karena itu, Jazuli mempertanyakan alasan Ganjar baru mengkritik Jokowi setelah tidak mendapatkan endorsement di Pilpres 2024. Padahal menurut Jazuli, masalah tersebut sudah terjadi sejak 9 tahun terakhir. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Baliho Ganjar Mahfud di jalan utama dekat Bandara Sentani, Jayapura dicopot. Baliho tersebut dicopot saat Ganjar mengunjungi Jayapura pada Selasa 21 November. Atas aksi itu, PDIP mengambil langkah tegas dengan melaporkan kasus ke Bawaslu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Bidang Hukum DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua, Baharudin Farawawan. Laporan itu disampaikan pada Kamis 23 November malam. Baharudin mengatakan laporan itu dilayangkan setelah pihaknya mengumpulkan keterangan saksi di lapangan. Berdasarkan keterangan saksi, baliho tersebut dicopot oleh 2 orang pemuda sebelum Ganjar tiba di Jayapura. Baharudin menegaskan bahwa pihaknya serius mempelajari dan menindaklanjuti kasus pencopotan baliho Ganjar Mahfud itu. Menurutnya, apa yang dilakukan PDIP itu merupakan bentuk penegakan hukum di Papua. Sementara itu, PDIP juga mengalami hal yang serupa, yakni pencopotan baliho. Sebelumnya, baliho PDIP di Bali dicopot saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke wilayah tersebut. Peristiwa itu kembali terjadi di Jayapura. Oleh karena itu, PDIP mengambil langkah tegas dengan melaporkan pencopotan baliho di Jayapura. Saya bilang siapapun yang menang harus ingat pendidikan. Muhammadiyah sudah mengawali tradisi itu. Pak Muti tolong dikoreksi. Angka ini saya kumpulkan, sekolah di Dasmen Muhammadiyah itu 3.334. Mudah-mudahan betul. Kalau ada yang baru tolong disampaikan. Perguruan tingginya ada 174. Tadi saya dengan Pak Haidar bisi-bisi 3 perguruan tinggi Muhammadiyah besar itu ada di Jogja, ada di Solo, ada di Malang. Dan punya hall yang gede-gede. Dan yang di Solo hallnya yang tang ya Pak ya. Karena selalu ada amal usaha katanya. Makanya Pak Tafsir menjadi salah satu komisaris Bank Jateng. Nggak usah tepuk tangan, nggak ada sepeda. Ini hanya pemberitahuan. Ini hanya pemberitahuan. Karena ormas lain waktu itu tanya kepada Prof, Bu, tanya kepada saya, Pak Ganjar kenapa Muhammadiyah jadi komisaris? Gampang saja. Boleh, besok pagi saya angkat. Cuman Muhammadiyah itu asetnya kurang lebih 2 triliun, betul ya Pak ya?
yang berputar di sana. Kalau Anda mau, silakan. Ada komisaris juga gitu. Langsung mundur teratur. Jadi ini cerita amal usaha dengan modernitas pengelolaan. Saya sampaikan. Maaf dengan segala hormat saya, Pak saya minta. Tidak. Saya ngutang, ada achievement di situ, ada kinerja di situ yang ini ngaji saya sama beliau. Memang tak salah. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengakui pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin. Hal itu disampaikan Ganjar di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat 24 November. Meski mengakui telah menjalin komunikasi dengan kubu Amin, Ganjar membantah jika komunikasi itu bersifat politis. Ganjar mengatakan bahwa komunikasi yang dijalin dengan kubu Amin berkaitan dengan sesama alumni Universitas Gadjah Mada atau UGM. Menurut Ganjar, sebagai sesama alumni UGM, ia dan Amin memiliki tanggung jawab kepada rakyat. Ganjar mengatakan bahwa dirinya menjabat sebagai Ketua Keluarga Alumni UGM atau KAGAMA. Oleh karena itu, komunikasi harus terus berjalan meski antara Ganjar dengan Anies merupakan lawan dalam Pilpres 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu membantah jika komunikasi itu bersifat politis. Ganjar mengatakan komunikasi yang dijalin tidak lebih dari tujuan untuk mempersatukan semua alumni UGM. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkap pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Amin. Hasto mengatakan komunikasi itu dibangun karena sama-sama mendapatkan tekanan dari penguasa. Aksi PDIP menjalin komunikasi dengan kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau pasangan Amin dinilai sebagai taktik jaga-jaga. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik Janus TH Siahaan pada Kamis 23 November. Janus mengatakan bahwa taktik itu dilakukan sebagai antisipasi jika Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak lolos di putaran kedua. Jika Ganjar Mahfud tidak lolos putaran kedua, menurut Janus, PDIP akan melampiaskan kemarahan ke Gibran dan menyerahkan suaranya ke kubu Amin. Selain itu, pendekatan PDIP ke kubu Amin juga dinilai sebagai langkah antisipasi mengamankan suara jika Ganjar Mahfud lolos. Pasalnya, dalam berbagai analisis menyatakan jika Ganjar berhadapan dengan Prabowo di putaran kedua, maka kemungkinan Ganjar kalah. Penyebabnya adalah pendukung Amin yang diasumsikan tidak lolos babak kedua akan berpindah ke Prabowo. Janus menilai jika PDIP mendekati Amin, maka suara pendukung diharapkan bisa berpindah ke Ganjar. Menurut Janus, peluang PDIP mendapatkan suara Nasdem dan PKB cukup besar. Hal itu karena kedua partai itu telah berkawan dengan PDIP sejak 9 tahun terakhir. PKS menyindir Ganjar Pranowo yang memberikan rapor merah penegakan hukum era Presiden Joko Widodo. PKS menilai kritikan Ganjar ke Jokowi tidak relevan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini pada Selasa 21 November. Menurut Jazuli, kritikan itu tidak relevan karena sebelumnya Ganjar terus memuji pemerintahan Jokowi. Ia menduga kritikan itu disampaikan Ganjar hanya karena kecewa tidak didukung Jokowi di Pilpres 2024. Jazuli mengatakan bahwa seharusnya yang berhak menyatakan kritikan itu adalah PKS. Hal itu karena PKS sudah 10 tahun beroposisi dengan pemerintah. Menurut Jazuli, jika yang menyampaikan kritikan itu PKS, maka kritikan itu bersifat objektif bukan hanya karena kecewa. Jazuli mengatakan bahwa PKS berbeda dengan Ganjar yang baru-baru ini mengkritik Jokowi. Menurutnya, PKS selalu memberikan evaluasi terhadap pemerintahan Jokowi setiap 5 tahun sekali. Evaluasi itu disampaikan melalui buku putih. Oleh karena itu, Jazuli mempertanyakan alasan Ganjar baru mengkritik Jokowi setelah tidak mendapatkan endorsement di Pilpres 2024. Padahal menurut Jazuli, masalah tersebut sudah terjadi sejak 9 tahun terakhir. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan
mengatakan investigasi itu tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Baliho Ganjar Mahfud di jalan utama dekat Bandara Sentani, Jayapura dicopot. Baliho tersebut dicopot saat Ganjar mengunjungi Jayapura pada Selasa 21 November. Atas aksi itu, PDIP mengambil langkah tegas dengan melaporkan kasus ke Bawaslu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Bidang Hukum DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua, Baharudin Farawawan. Laporan itu disampaikan pada Kamis 23 November malam. Baharudin mengatakan laporan itu dilayangkan setelah pihaknya mengumpulkan keterangan saksi di lapangan. Berdasarkan keterangan saksi, baliho tersebut dicopot oleh 2 orang pemuda sebelum Ganjar tiba di Jayapura. Baharudin menegaskan bahwa pihaknya serius mempelajari dan menindaklanjuti kasus pencopotan baliho Ganjar Mahfud itu. Menurutnya, apa yang dilakukan PDIP itu merupakan bentuk penegakan hukum di Papua. Sementara itu, PDIP juga mengalami hal yang serupa, yakni pencopotan baliho. Sebelumnya, baliho PDIP di Bali dicopot saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke wilayah tersebut. Peristiwa itu kembali terjadi di Jayapura. Oleh karena itu, PDIP mengambil langkah tegas dengan melaporkan pencopotan baliho di Jayapura. Saya bilang siapapun yang menang harus ingat pendidikan. Muhammadiyah sudah mengawali tradisi itu. Pak Muti tolong dikoreksi. Angka ini saya kumpulkan. Sekolah di Dasmen Muhammadiyah itu 3.334. Mudah-mudahan betul. Kalau ada yang baru tolong disampaikan. Perguruan tingginya ada 174. Tadi saya dengan Pak Haidar bisi-bisi 3 perguruan tinggi Muhammadiyah besar itu ada di Jogja, ada di Solo, ada di Malang. Dan punya hall yang gede-gede. Dan yang di Solo hallnya yang tang ya Pak ya. Karena selalu ada amal usaha katanya. Makanya Pak Tafsir menjadi salah satu komisaris Bank Jateng. Nggak usah tepuk tangan, nggak ada sepeda. Ini hanya pemberitahuan. Ini hanya pemberitahuan. Karena ormas lain waktu itu tanya kepada Prof, Bu, tanya kepada saya, Pak Ganjar kenapa Muhammadiyah jadi komisaris? Gampang saja. Boleh. Besok pagi saya angkat. Cuman Muhammadiyah itu asetnya kurang lebih 2 triliun. Betul ya Pak ya? Yang berputar di sana. Kalau Anda mau, silakan. Ada komisaris juga gitu. Langsung mundur teratur. Jadi ini cerita amal usaha dengan modernitas pengelolaan. Saya sampaikan. Maaf dengan segala hormat saya, Pak saya minta. Tidak. Saya ngutang, ada achievement di situ, ada kinerja di situ yang ini ngaji saya sama beliau. Memang tak salah. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengakui pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin. Hal itu disampaikan Ganjar di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat 24 November. Meski mengakui telah menjalin komunikasi dengan kubu Amin, Ganjar membantah jika komunikasi itu bersifat politis. Ganjar mengatakan bahwa komunikasi yang dijalin dengan kubu Amin berkaitan dengan sesama alumni Universitas Gadjah Mada atau UGM. Menurut Ganjar, sebagai sesama alumni UGM, ia dan Amin memiliki tanggung jawab kepada rakyat. Ganjar mengatakan bahwa dirinya menjabat sebagai Ketua Keluarga Alumni UGM atau Kagama. Oleh karena itu, komunikasi harus terus berjalan meski antara Ganjar dengan Anies merupakan lawan dalam Pilpres 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu membantah jika komunikasi itu bersifat politis. Ganjar mengatakan komunikasi yang dijalin tidak lebih dari tujuan untuk mempersatukan semua alumni UGM. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkap pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Amin.
Hasto mengatakan komunikasi itu dibangun karena sama-sama mendapatkan tekanan dari penguasa. Aksi PDIP menjalin komunikasi dengan kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau pasangan Amin dinilai sebagai taktik jaga-jaga. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik Janus TH Siahaan pada Kamis 23 November. Janus mengatakan bahwa taktik itu dilakukan sebagai antisipasi jika Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak lolos di putaran kedua. Jika Ganjar Mahfud tidak lolos putaran kedua, menurut Janus, PDIP akan melampiaskan kemarahan ke Gibran dan menyerahkan suaranya ke kubu Amin. Selain itu, pendekatan PDIP ke kubu Amin juga dinilai sebagai langkah antisipasi mengamankan suara jika Ganjar Mahfud lolos. Pasalnya, dalam berbagai analisis menyatakan jika Ganjar berhadapan dengan Prabowo di putaran kedua, maka kemungkinan Ganjar kalah. Penyebabnya adalah pendukung Amin yang diasumsikan tidak lolos babak kedua akan berpindah ke Prabowo. Janus menilai jika PDIP mendekati Amin, maka suara pendukung diharapkan bisa berpindah ke Ganjar. Menurut Janus, peluang PDIP mendapatkan suara Nasdem dan PKB cukup besar. Hal itu karena kedua partai itu telah berkawan dengan PDIP sejak 9 tahun terakhir. PKS menyindir Ganjar Pranowo yang memberikan rapor merah penegakan hukum era Presiden Joko Widodo. PKS menilai kritikan Ganjar ke Jokowi tidak relevan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini pada Selasa 21 November. Menurut Jazuli, kritikan itu tidak relevan karena sebelumnya Ganjar terus memuji pemerintahan Jokowi. Ia menduga kritikan itu disampaikan Ganjar hanya karena kecewa tidak didukung Jokowi di Pilpres 2024. Jazuli mengatakan bahwa seharusnya yang berhak menyatakan kritikan itu adalah PKS. Hal itu karena PKS sudah 10 tahun beroposisi dengan pemerintah. Menurut Jazuli, jika yang menyampaikan kritikan itu PKS, maka kritikan itu bersifat objektif bukan hanya karena kecewa. Jazuli mengatakan bahwa PKS berbeda dengan Ganjar yang baru-baru ini mengkritik Jokowi. Menurutnya, PKS selalu memberikan evaluasi terhadap pemerintahan Jokowi setiap 5 tahun sekali. Evaluasi itu disampaikan melalui buku putih. Oleh karena itu, Jazuli mempertanyakan alasan Ganjar baru mengkritik Jokowi setelah tidak mendapatkan endorsement di Pilpres 2024. Padahal menurut Jazuli, masalah tersebut sudah terjadi sejak 9 tahun terakhir. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Baliho Ganjar Mahfud di jalan utama dekat Bandara Sentani, Jayapura dicopot. Baliho tersebut dicopot saat Ganjar mengunjungi Jayapura pada Selasa 21 November. Atas aksi itu, PDIP mengambil langkah tegas dengan melaporkan kasus ke Bawaslu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Bidang Hukum DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua, Baharudin Farawawan. Laporan itu disampaikan pada Kamis 23 November malam. Baharudin mengatakan laporan itu dilayangkan setelah pihaknya mengumpulkan keterangan saksi di lapangan. Berdasarkan keterangan saksi, baliho tersebut dicopot oleh 2 orang pemuda sebelum Ganjar tiba di Jayapura. Baharudin menegaskan bahwa pihaknya serius mempelajari dan menindaklanjuti kasus pencopotan baliho Ganjar Mahfud itu. Menurutnya, apa yang dilakukan PDIP itu merupakan bentuk penegakan hukum di Papua. Sementara itu, PDIP juga mengalami hal yang serupa, yakni pencopotan baliho. Sebelumnya, baliho PDIP di Bali dicopot saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke wilayah tersebut. Peristiwa itu kembali terjadi di Jayapura.
Oleh karena itu, PDIP mengambil langkah tegas dengan melaporkan pencopotan baliho di Jayapura. Saya bilang siapapun yang menang harus ingat pendidikan. Muhammadiyah sudah mengawali tradisi itu. Pak Muti tolong dikoreksi. Angka yang ini saya kumpulkan, sekolah di Dasmen Muhammadiyah itu 3.334. Mudah-mudahan betul. Kalau ada yang baru tolong bisa. Perguruan tingginya ada 174. Tadi saya dengan Pak Haidar bisi-bisi 3 perguruan tinggi Muhammadiyah besar itu ada di Jogja, ada di Solo, ada di Malang. Dan punya hall yang gede-gede. Dan yang di Solo hallnya tang ya Pak ya. Karena selalu ada amal usaha katanya. Makanya Pak Tafsir menjadi salah satu komisaris Bank Jateng. Nggak usah tepuk tangan, nggak ada sepeda. Ini hanya pemberitahuan. Ini hanya pemberitahuan. Karena ormas lain waktu itu tanya kepada Prof, Bu, tanya kepada saya, Pak Ganjar kenapa Muhammadiyah jadi komisaris? Gampang saja. Boleh. Besok pagi saya angkat. Cuman Muhammadiyah itu asetnya kurang lebih 2 triliun. Betul ya Pak ya? Yang berputar di sana. Kalau Anda mau, silakan. Ada komisaris juga gitu. Langsung mundur teratur. Jadi ini cerita amal usaha dengan modernitas pengelolaan. Saya sampaikan. Maaf dengan segala hormat saya, Pak saya minta. Tidak. Saya ngutang, ada achievement di situ, ada kinerja di situ yang ini ngaji saya sama beliau. Memang tak salah. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengakui pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin. Hal itu disampaikan Ganjar di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat 24 November. Meski mengakui telah menjalin komunikasi dengan kubu Amin, Ganjar membantah jika komunikasi itu bersifat politis. Ganjar mengatakan bahwa komunikasi yang dijalin dengan kubu Amin berkaitan dengan sesama alumni Universitas Gadjah Mada atau UGM. Menurut Ganjar, sebagai sesama alumni UGM, ia dan Amin memiliki tanggung jawab kepada rakyat. Ganjar mengatakan bahwa dirinya menjabat sebagai Ketua Keluarga Alumni UGM atau Kagama. Oleh karena itu, komunikasi harus terus berjalan meski antara Ganjar dengan Anies merupakan lawan dalam Pilpres 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu membantah jika komunikasi itu bersifat politis. Ganjar mengatakan komunikasi yang dijalin tidak lebih dari tujuan untuk mempersatukan semua alumni UGM. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkap pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Amin. Hasto mengatakan komunikasi itu dibangun karena sama-sama mendapatkan tekanan dari penguasa. Aksi PDIP menjalin komunikasi dengan kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau pasangan Amin dinilai sebagai taktik jaga-jaga. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik Janus TH Siahaan pada Kamis 23 November. Janus mengatakan bahwa taktik itu dilakukan sebagai antisipasi jika Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak lolos di putaran kedua. Jika Ganjar Mahfud tidak lolos putaran kedua, menurut Janus, PDIP akan melampiaskan kemarahan ke Gibran dan menyerahkan suaranya ke kubu Amin. Selain itu, pendekatan PDIP ke kubu Amin juga dinilai sebagai langkah antisipasi mengamankan suara jika Ganjar Mahfud lolos. Pasalnya, dalam berbagai analisis menyatakan jika Ganjar berhadapan dengan Prabowo di putaran kedua, maka kemungkinan Ganjar kalah. Penyebabnya adalah pendukung Amin yang diasumsikan tidak lolos babak kedua akan berpindah ke Prabowo. Janus menilai jika PDIP mendekati Amin, maka suara pendukung diharapkan bisa berpindah ke Ganjar. Menurut Janus, peluang PDIP mendapatkan suara Nasdem dan PKB cukup besar. Hal itu karena kedua partai itu telah berkawan dengan PDIP sejak 9 tahun terakhir. PKS menyindir Ganjar Pranowo yang memberikan rapor merah penegakan hukum era Presiden Joko Widodo. PKS menilai kritikan Ganjar ke Jokowi tidak relevan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini pada Selasa 21 November. Menurut Jazuli, kritikan itu tidak relevan karena sebelumnya Ganjar terus memuji pemerintahan Jokowi.
Ia menduga kritikan itu disampaikan Ganjar hanya karena kecewa tidak didukung Jokowi di Pilpres 2024. Jazuli mengatakan bahwa seharusnya yang berhak menyatakan kritikan itu adalah PKS. Hal itu karena PKS sudah 10 tahun beroposisi dengan pemerintah. Menurut Jazuli, jika yang menyampaikan kritikan itu PKS, maka kritikan itu bersifat objektif bukan hanya karena kecewa. Jazuli mengatakan bahwa PKS berbeda dengan Ganjar yang baru-baru ini mengkritik Jokowi. Menurutnya, PKS selalu memberikan evaluasi terhadap pemerintahan Jokowi setiap 5 tahun sekali. Evaluasi itu disampaikan melalui buku putih. Oleh karena itu, Jazuli mempertanyakan alasan Ganjar baru mengkritik Jokowi setelah tidak mendapatkan endorsement di Pilpres 2024. Padahal menurut Jazuli, masalah tersebut sudah terjadi sejak 9 tahun terakhir. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Baliho Ganjar Mahfud di jalan utama dekat Bandara Sentani, Jayapura dicopot. Baliho tersebut dicopot saat Ganjar mengunjungi Jayapura pada Selasa 21 November. Atas aksi itu, PDIP mengambil langkah tegas dengan melaporkan kasus ke Bawaslu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Bidang Hukum DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua, Baharudin Farawawan. Laporan itu disampaikan pada Kamis 23 November malam. Baharudin mengatakan laporan itu dilayangkan setelah pihaknya mengumpulkan keterangan saksi di lapangan. Berdasarkan keterangan saksi, baliho tersebut dicopot oleh 2 orang pemuda sebelum Ganjar tiba di Jayapura. Baharudin menegaskan bahwa pihaknya serius mempelajari dan menindaklanjuti kasus pencopotan baliho Ganjar Mahfud itu. Menurutnya, apa yang dilakukan PDIP itu merupakan bentuk penegakan hukum di Papua. Sementara itu, PDIP juga mengalami hal yang serupa, yakni pencopotan baliho. Sebelumnya, baliho PDIP di Bali dicopot saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke wilayah tersebut. Peristiwa itu kembali terjadi di Jayapura. Oleh karena itu, PDIP mengambil langkah tegas dengan melaporkan pencopotan baliho di Jayapura. Saya bilang siapapun yang menang harus ingat pendidikan. Muhammadiyah sudah mengawali tradisi itu. Pak Muti tolong dikoreksi. Angka yang ini saya kumpulkan, sekolah di Dasmen Muhammadiyah itu 3.334. Mudah-mudahan betul. Kalau ada yang baru tolong bisa. Perguruan tingginya ada 174. Tadi saya dengan Pak Haidar bisi-bisi 3 perguruan tinggi Muhammadiyah besar itu ada di Jogja, ada di Solo, ada di Malang. Dan punya hall yang gede-gede. Dan yang di Solo hallnya tang ya Pak ya. Karena selalu ada amal usaha katanya. Makanya Pak Tafsir menjadi salah satu komisaris Bank Jateng. Nggak usah tepuk tangan, nggak ada sepeda. Ini hanya pemberitahuan. Ini hanya pemberitahuan. Karena ormas lain waktu itu tanya kepada Prof, Bu, tanya kepada saya, Pak Ganjar kenapa Muhammadiyah jadi komisaris? Gampang saja. Boleh, besok pagi saya angkat. Cuman Muhammadiyah itu asetnya kurang lebih 2 triliun, betul ya Pak ya? Yang berputar di sana. Kalau Anda mau, silakan. Ada komisaris juga gitu. Langsung mundur teratur. Jadi ini cerita amal usaha dengan modernitas pengelolaan. Saya sampaikan. Maaf dengan segala hormat saya, Pak saya minta, tidak. Saya ngutang, ada achievement di situ, ada kinerja di situ yang ini
ngaji saya sama beliau. Memang tak salah. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengakui pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin. Hal itu disampaikan Ganjar di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat 24 November. Meski mengakui telah menjalin komunikasi dengan kubu Amin, Ganjar membantah jika komunikasi itu bersifat politis. Ganjar mengatakan bahwa komunikasi yang dijalin dengan kubu Amin berkaitan dengan sesama alumni Universitas Gadjah Mada atau UGM. Menurut Ganjar, sebagai sesama alumni UGM, ia dan Amin memiliki tanggung jawab kepada rakyat. Ganjar mengatakan bahwa dirinya menjabat sebagai Ketua Keluarga Alumni UGM atau KAGAMA. Oleh karena itu, komunikasi harus terus berjalan meski antara Ganjar dengan Anies merupakan lawan dalam Pilpres 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu membantah jika komunikasi itu bersifat politis. Ganjar mengatakan komunikasi yang dijalin tidak lebih dari tujuan untuk mempersatukan semua alumni UGM. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkap pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Amin. Hasto mengatakan komunikasi itu dibangun karena sama-sama mendapatkan tekanan dari penguasa. Aksi PDIP menjalin komunikasi dengan kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau pasangan Amin dinilai sebagai taktik jaga-jaga. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik Janus TH Siahaan pada Kamis 23 November. Janus mengatakan bahwa taktik itu dilakukan sebagai antisipasi jika Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak lolos di putaran kedua. Jika Ganjar Mahfud tidak lolos putaran kedua, menurut Janus, PDIP akan melampiaskan kemarahan ke Gibran dan menyerahkan suaranya ke kubu Amin. Selain itu, pendekatan PDIP ke kubu Amin juga dinilai sebagai langkah antisipasi mengamankan suara jika Ganjar Mahfud lolos. Pasalnya, dalam berbagai analisis menyatakan jika Ganjar berhadapan dengan Prabowo di putaran kedua, maka kemungkinan Ganjar kalah. Penyebabnya adalah pendukung Amin yang diasumsikan tidak lolos babak kedua akan berpindah ke Prabowo. Janus menilai jika PDIP mendekati Amin, maka suara pendukung diharapkan bisa berpindah ke Ganjar. Menurut Janus, peluang PDIP mendapatkan suara Nasdem dan PKB cukup besar. Hal itu karena kedua partai itu telah berkawan dengan PDIP sejak 9 tahun terakhir. PKS menyindir Ganjar Pranowo yang memberikan rapor merah penegakan hukum era Presiden Joko Widodo. PKS menilai kritikan Ganjar ke Jokowi tidak relevan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini pada Selasa 21 November. Menurut Jazuli, kritikan itu tidak relevan karena sebelumnya Ganjar terus memuji pemerintahan Jokowi. Ia menduga kritikan itu disampaikan Ganjar hanya karena kecewa tidak didukung Jokowi di Pilpres 2024. Jazuli mengatakan bahwa seharusnya yang berhak menyatakan kritikan itu adalah PKS. Hal itu karena PKS sudah 10 tahun beroposisi dengan pemerintah. Menurut Jazuli, jika yang menyampaikan kritikan itu PKS, maka kritikan itu bersifat objektif bukan hanya karena kecewa. Jazuli mengatakan bahwa PKS berbeda dengan Ganjar yang baru-baru ini mengkritik Jokowi. Menurutnya, PKS selalu memberikan evaluasi terhadap pemerintahan Jokowi setiap 5 tahun sekali. Evaluasi itu disampaikan melalui buku putih. Oleh karena itu, Jazuli mempertanyakan alasan Ganjar baru mengkritik Jokowi setelah tidak mendapatkan endorsement di Pilpres 2024. Padahal menurut Jazuli, masalah tersebut sudah terjadi sejak 9 tahun terakhir. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024.
Pris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Baliho Ganjar Mahfud di jalan utama dekat Bandara Sentani, Jayapura dicopot. Baliho tersebut dicopot saat Ganjar mengunjungi Jayapura pada Selasa 21 November. Atas aksi itu, PDIP mengambil langkah tegas dengan melaporkan kasus ke Bawaslu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Bidang Hukum DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua, Baharudin Farawawan. Laporan itu disampaikan pada Kamis 23 November malam. Baharudin mengatakan laporan itu dilayangkan setelah pihaknya mengumpulkan keterangan saksi di lapangan. Berdasarkan keterangan saksi, baliho tersebut dicopot oleh 2 orang pemuda sebelum Ganjar tiba di Jayapura. Baharudin menegaskan bahwa pihaknya serius mempelajari dan menindaklanjuti kasus pencopotan baliho Ganjar Mahfud itu. Menurutnya, apa yang dilakukan PDIP itu merupakan bentuk penegakan hukum di Papua. Sementara itu, PDIP juga mengalami hal yang serupa, yakni pencopotan baliho. Sebelumnya, baliho PDIP di Bali dicopot saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke wilayah tersebut. Peristiwa itu kembali terjadi di Jayapura. Oleh karena itu, PDIP mengambil langkah tegas dengan melaporkan pencopotan baliho di Jayapura. Saya bilang siapapun yang menang harus ingat pendidikan. Muhammadiyah sudah mengawali tradisi itu. Pak Muti tolong dikoreksi. Angka ini saya kumpulkan, sekolah di Dasmen Muhammadiyah itu 3.334. Mudah-mudahan betul. Kalau ada yang baru tolong bisa. Perguruan tingginya ada 174. Tadi saya dengan Pak Haidar bisi-bisi 3 perguruan tinggi Muhammadiyah besar itu ada di Jogja, ada di Solo, ada di Malang. Dan punya hall yang gede-gede. Dan yang di Solo hallnya tang ya Pak ya. Karena selalu ada amal usaha katanya. Makanya Pak Tafsir menjadi salah satu komisaris Bank Jateng. Nggak usah tepuk tangan, nggak ada sepeda. Ini hanya pemberitahuan. Ini hanya pemberitahuan. Karena ormas lain waktu itu tanya kepada Prof, Bu, tanya kepada saya, Pak Ganjar kenapa Muhammadiyah jadi komisaris? Gampang saja. Boleh, besok pagi saya angkat. Cuman Muhammadiyah itu asetnya kurang lebih 2 triliun, betul ya Pak ya? Yang berputar di sana. Kalau Anda mau, silakan. Anda komisaris juga gitu. Langsung mundur teratur. Jadi ini cerita amal usaha dengan modernitas pengelolaan. Saya sampaikan. Maaf dengan segala hormat saya, Pak saya minta, tidak. Saya ngutang, ada achievement di situ, ada kinerja di situ yang ini ngaji saya sama beliau. Memang tak salah. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengakui pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin. Hal itu disampaikan Ganjar di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat 24 November. Meski mengakui telah menjalin komunikasi dengan kubu Amin, Ganjar membantah jika komunikasi itu bersifat politis. Ganjar mengatakan bahwa komunikasi yang dijalin dengan kubu Amin berkaitan dengan sesama alumni Universitas Gadjah Mada atau UGM. Menurut Ganjar, sebagai sesama alumni UGM, ia dan Amin memiliki tanggung jawab kepada rakyat. Ganjar mengatakan bahwa dirinya menjabat sebagai Ketua Keluarga Alumni UGM atau KAGAMA. Oleh karena itu, komunikasi harus terus berjalan meski antara Ganjar dengan Anies merupakan lawan dalam Pilpres 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu membantah jika komunikasi itu bersifat politis. Ganjar mengatakan komunikasi yang dijalin tidak lebih dari tujuan untuk mempersatukan semua alumni UGM. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkap pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Amin. Hasto mengatakan komunikasi itu dibangun karena sama-sama mendapatkan tekanan dari penguasa. Aksi PDIP menjalin komunikasi dengan kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau pasangan Amin dinilai sebagai taktik jaga-jaga. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik Janus TH Siahaan pada Kamis 23 November. Janus mengatakan bahwa taktik itu dilakukan sebagai antisipasi jika Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak lolos di putaran kedua. Jika Ganjar Mahfud tidak lolos putaran kedua, menurut Janus, PDIP akan melampiaskan kemarahan ke Gibran dan menyerahkan suaranya ke kubu Amin.
Selain itu, pendekatan PDIP ke kubu Amin juga dinilai sebagai langkah antisipasi mengamankan suara jika Ganjar Mahfud lolos. Pasalnya, dalam berbagai analisis menyatakan jika Ganjar berhadapan dengan Prabowo di putaran kedua, maka kemungkinan Ganjar kalah. Penyebabnya adalah pendukung Amin yang diasumsikan tidak lolos babak kedua akan berpindah ke Prabowo. Janus menilai jika PDIP mendekati Amin, maka suara pendukung diharapkan bisa berpindah ke Ganjar. Menurut Janus, peluang PDIP mendapatkan suara Nasdem dan PKB cukup besar. Hal itu karena kedua partai itu telah berkawan dengan PDIP sejak 9 tahun terakhir. PKS menyindir Ganjar Pranowo yang memberikan rapor merah penegakan hukum era Presiden Joko Widodo. PKS menilai kritikan Ganjar ke Jokowi tidak relevan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini pada Selasa 21 November. Menurut Jazuli, kritikan itu tidak relevan karena sebelumnya Ganjar terus memuji pemerintahan Jokowi. Ia menduga kritikan itu disampaikan Ganjar hanya karena kecewa tidak didukung Jokowi di Pilpres 2024. Jazuli mengatakan bahwa seharusnya yang berhak menyatakan kritikan itu adalah PKS. Hal itu karena PKS sudah 10 tahun beroposisi dengan pemerintah. Menurut Jazuli, jika yang menyampaikan kritikan itu PKS, maka kritikan itu bersifat objektif bukan hanya karena kecewa. Jazuli mengatakan bahwa PKS berbeda dengan Ganjar yang baru-baru ini mengkritik Jokowi. Menurutnya, PKS selalu memberikan evaluasi terhadap pemerintahan Jokowi setiap 5 tahun sekali. Evaluasi itu disampaikan melalui buku putih. Oleh karena itu, Jazuli mempertanyakan alasan Ganjar baru mengkritik Jokowi setelah tidak mendapatkan endorsement di Pilpres 2024. Padahal menurut Jazuli, masalah tersebut sudah terjadi sejak 9 tahun terakhir. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Baliho Ganjar Mahfud di jalan utama dekat Bandara Sentani, Jayapura dicopot. Baliho tersebut dicopot saat Ganjar mengunjungi Jayapura pada Selasa 21 November. Atas aksi itu, PDIP mengambil langkah tegas dengan melaporkan kasus ke Bawaslu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Bidang Hukum DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua, Baharudin Farawawan. Laporan itu disampaikan pada Kamis 23 November malam. Baharudin mengatakan laporan itu dilayangkan setelah pihaknya mengumpulkan keterangan saksi di lapangan. Berdasarkan keterangan saksi, baliho tersebut dicopot oleh 2 orang pemuda sebelum Ganjar tiba di Jayapura. Baharudin menegaskan bahwa pihaknya serius mempelajari dan menindaklanjuti kasus pencopotan baliho Ganjar Mahfud itu. Menurutnya, apa yang dilakukan PDIP itu merupakan bentuk penegakan hukum di Papua. Sementara itu, PDIP juga mengalami hal yang serupa, yakni pencopotan baliho. Sebelumnya, baliho PDIP di Bali dicopot saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke wilayah tersebut. Peristiwa itu kembali terjadi di Jayapura. Oleh karena itu, PDIP mengambil langkah tegas dengan melaporkan pencopotan baliho di Jayapura. Saya bilang siapapun yang menang harus ingat pendidikan. Muhammadiyah sudah mengawali tradisi itu. Pak Muti tolong dikoreksi. Angka ini saya kumpulkan, sekolah di Dasmen Muhammadiyah itu 3.334. Mudah-mudahan betul. Kalau ada yang baru tolong bisa. Perguruan tingginya ada 174. Tadi saya dengan Pak Haidar bisi-bisi 3 perguruan tinggi Muhammadiyah besar itu ada di Jogja, ada di Solo, ada di Malang. Dan punya hall yang gede-gede. Dan yang di Solo hallnya yang tang ya Pak ya.
karena selalu ada amal usaha katanya. Makanya Pak Tafsir menjadi salah satu komisaris Bank Jateng. Nggak usah tepuk tangan, nggak ada sepeda. Ini hanya pemberitahuan. Ini hanya pemberitahuan. Karena ormas lain waktu itu tanya kepada Prof, Bu, tanya kepada saya, Pak Ganjar kenapa Muhammadiyah jadi komisaris? Gampang saja. Boleh. Besok pagi saya angkat. Cuman Muhammadiyah itu asetnya kurang lebih 2 triliun. Betul ya Pak ya? Yang berputar di sana. Kalau Anda mau, silakan. Ada komisaris juga gitu. Langsung mundur teratur. Jadi ini cerita amal usaha dengan modernitas pengelolaan. Saya sampaikan. Maaf dengan segala hormat saya, Pak saya minta. Tidak. Saya ngutang, ada achievement di situ, ada kinerja di situ yang ini ngaji saya sama beliau. Memang tak salah. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengakui pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin. Hal itu disampaikan Ganjar di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat 24 November. Meski mengakui telah menjalin komunikasi dengan kubu Amin, Ganjar membantah jika komunikasi itu bersifat politis. Ganjar mengatakan bahwa komunikasi yang dijalin dengan kubu Amin berkaitan dengan sesama alumni Universitas Gadjah Mada atau UGM. Menurut Ganjar, sebagai sesama alumni UGM, ia dan Amin memiliki tanggung jawab kepada rakyat. Ganjar mengatakan bahwa dirinya menjabat sebagai Ketua Keluarga Alumni UGM atau KAGAMA. Oleh karena itu, komunikasi harus terus berjalan meski antara Ganjar dengan Anies merupakan lawan dalam Pilpres 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu membantah jika komunikasi itu bersifat politis. Ganjar mengatakan komunikasi yang dijalin tidak lebih dari tujuan untuk mempersatukan semua alumni UGM. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkap pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Amin. Hasto mengatakan komunikasi itu dibangun karena sama-sama mendapatkan tekanan dari penguasa. Aksi PDIP menjalin komunikasi dengan kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau pasangan Amin dinilai sebagai taktik jaga-jaga. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik Janus TH Siahaan pada Kamis 23 November. Janus mengatakan bahwa taktik itu dilakukan sebagai antisipasi jika Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak lolos di putaran kedua. Jika Ganjar Mahfud tidak lolos putaran kedua, menurut Janus, PDIP akan melampiaskan kemarahan ke Gibran dan menyerahkan suaranya ke kubu Amin. Selain itu, pendekatan PDIP ke kubu Amin juga dinilai sebagai langkah antisipasi mengamankan suara jika Ganjar Mahfud lolos. Pasalnya, dalam berbagai analisis menyatakan jika Ganjar berhadapan dengan Prabowo di putaran kedua, maka kemungkinan Ganjar kalah. Penyebabnya adalah pendukung Amin yang diasumsikan tidak lolos babak kedua akan berpindah ke Prabowo. Janus menilai jika PDIP mendekati Amin, maka suara pendukung diharapkan bisa berpindah ke Ganjar. Menurut Janus, peluang PDIP mendapatkan suara Nasdem dan PKB cukup besar. Hal itu karena kedua partai itu telah berkawan dengan PDIP sejak 9 tahun terakhir. PKS menyindir Ganjar Pranowo yang memberikan rapor merah penegakan hukum era Presiden Joko Widodo. PKS menilai kritikan Ganjar ke Jokowi tidak relevan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini pada Selasa 21 November. Menurut Jazuli, kritikan itu tidak relevan karena sebelumnya Ganjar terus memuji pemerintahan Jokowi. Ia menduga kritikan itu disampaikan Ganjar hanya karena kecewa tidak didukung Jokowi di Pilpres 2024. Jazuli mengatakan bahwa seharusnya yang berhak menyatakan kritikan itu adalah PKS. Hal itu karena PKS sudah 10 tahun beroposisi dengan pemerintah. Menurut Jazuli, jika yang menyampaikan kritikan itu PKS, maka kritikan itu bersifat objektif bukan hanya karena kecewa. Jazuli mengatakan bahwa PKS berbeda dengan Ganjar yang baru-baru ini mengkritik Jokowi. Menurutnya, PKS selalu memberikan evaluasi terhadap pemerintahan Jokowi setiap 5 tahun sekali. Evaluasi itu disampaikan melalui buku putih. Oleh karena itu, Jazuli mempertanyakan alasan Ganjar baru mengkritik Jokowi setelah